tangan boleh, ataupun menandakan kalau kalian hadir. Oke, yang pertama saya akan sapa siswi-siswi cantik saya, karena semuanya siswi jadi yang cantik-cantik. Tuan rumah dari SMA Tarakanita 1 Jakarta. SMA Tarakanita 1 Jakarta sudah hadir semua? Sudah siap dengan seragam kita, kebanggaan kita, kotak-kotak blazer ya? Oke, SMA Tarakanita 1 diwakili oleh kelas 10 dan kelas 11. SMA Tarakanita 1 sungguh berbangga karena Kak Dian ini, Mbak Dian ini alumni dari SMA Tarakanita 1. So, kita patut berbangga untuk itu ya. Yang kedua, dari wilayah Jakarta kita punya di sini sudah hadir dari SMA Tarakanita 2 Pluit. SMA Tarakanita 2 Pluit sudah hadir? Hadir. Terima kasih banyak teman-teman, semangat ya. Yang ketiga, dari wilayah Jakarta juga ada teman-teman kita dari SMK Tarakanita. Siswa-siswi SMK Tarakanita sudah hadir? Sudah siap? Hadir. Hadir, Bu. Terima kasih. Yang kedua, kita punya dari wilayah Tarakanita itu ada 7 wilayah, jadi saya akan absen satu-satu. Dari wilayah Tangerang. Tangerang kita diwakili oleh 2 SMA. Satu dari SMA Tarakanita Gading Serpong. Gading Serpong Hadir. hadir, terima kasih banyak. Yang kedua, tetangganya nih dari SMA Tarakanita Citra Raya. Hadir? Hadir. Sip, tetap semangat. Yang ketiga, ini paling jauh, dari Sumatera, dari wilayah Lahat, SMA Santo Yosef Lahat. Bagaimana apa kabarnya? Sudah hadir? Hadir. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Bengkulu, kita punya SMA Sin Karolus Bengkulu. Yang dari Bengkulu, suaranya? Hadir, Bu. Semangat Hadir. sekali. Terima kasih teman-teman. Ya, lalu selanjutnya kita, ini ada cewek-cewek juga nih, siswi-siswi yang cantik dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Di mana ya suaranya? Oke, terima kasih. Yang kedua dari SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Terima kasih banyak. Yang selanjutnya dari DIY kita ke ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah ada SMA Tarakanita Magelang. Ada suaranya? Oke, terima kasih. Lalu dari Magelang kita ada SMK Pius Magelang juga. Dan yang terakhir paling ujung dari Surabaya, Jawa Timur, SMA Santo Karolus Surabaya. Perwakilan siswi siswa, hai, apa kabar? Hadir. Hadir, Bu. Hadir. Yoroshiku na. Yoroshikunal. Terima kasih banyak sudah hadir dan sudah siap untuk bergabung bersama kami di sini. Selain siswa-siswi juga ada Bapak Ibu guru tentunya ya. Saya mengucapkan salam, terima kasih sudah bergabung dengan kami di pembelajaran online kali ini. Bapak Ibu guru, apa kabar dari 7 wilayah di Tarakanita di Indonesia? Semoga semua baik-baik saja ya, sehat-sehat. Nah, sebelum acaranya kita lanjutkan, ini kan bukan pembelajaran online kita yang pertama. Maka seperti pembelajaran pada umumnya harus ada rules yang harus kita ikuti kan? Ya nggak? Lalu saya akan sampaikan rules rambu-rambu yang harus kita ikuti pada pembelajaran kita kali ini. Rambu-rambu belajar kita yang pertama adalah mohon sikap duduk kalian yang sopan. Jadi sama seperti di kelas, kita pun harus bersikap sopan. Nanti misalnya ada narasumber ataupun dimulai dari sekarang, usahakan duduk dengan sopan. Yang kedua, tidak boleh makan. Kalau di kelas pun juga nggak boleh makan kan, jadi usahakan jangan makan di saat program ini berlangsung. Kalau kalian mau makan, pasti kalian tadi udah sarapan dong, jadi usahakan tidak makan ya. Yang ketiga, fasilitas chat hanya digunakan untuk bertanya kepada Kak Dian.
bukan untuk yang lain-lain. Jadi untuk saya hello-nya nanti saja lewat japri. Yang keempat, latar belakang background kalian usahakan yang rapi ya. Kalau di kamar ya kamarnya dirapiin, yang lain-lain gambarnya yang sesuai dengan acara kita pada pagi hari ini. Lalu yang kelima, jika nanti kan kita ada sesi tanya jawab pasti. Nanti kalau ada pertanyaan dari kalian, silahkan menyampaikan pertanyaan kalian tersebut dengan sopan, menyebutkan nama, unit sekolah, dan provinsi kalian masing-masing dengan sopan. Tapi saya sih percaya semua anak SMA, SMK Tarakanita pasti nggak usah dikasih tahu, sudah tahu lah ya. Lalu yang keenam, nama dan unit sekolah kamu yang tertampil di layar. Coba kita lihat nama dan profil kalian itu yang tertampil di layar adalah nama dan unit sekolah. Itu saya baca ada Anthony dari Saint Carolus, terima kasih banyak. Lalu ada Claudia Amelia, sudah ada Melinda Papuanita dari SMA Stella Duce 2, terima kasih banyak. Lalu yang ketujuh selanjutnya, posisi kamera on, jadi wajah kalian terlihat. Rugi kalau nggak kelihatan kan, jadi wajah kalian terlihat supaya jangan sampai kameranya off ya. Terus yang kemudian selanjutnya adalah mikrofon dalam posisi off, digunakan hanya pada saat kalian bertanya. Kita di Tarakanita punya satu habit yang bagus, satu bicara, yang lain mendengarkan. Caranya adalah dengan mute mikrofon kalian. Nanti kalau gilirannya bertanya akan saya panggil dan kalian boleh bertanya. Lalu selanjutnya, saya tahu remaja itu sukanya utak-atik, tapi please jangan utak-atik perubahan apapun di screen ya. Bisa? Oke, setelah ini Kak Diannya mau bergabung. Jadi Kak Diannya sudah bergabung di sini, tapi sebentar saya mau menyampaikan sesuatu bagi ini kan kalian sudah gabung masuk ke Zoom, tapi bagi orang tua kalian, kakak adik ataupun teman yang tidak bisa masuk ke kuota Zoom ini, kalian bisa melihat streaming kita di Instagram Live Yayasan Tarakanita ataupun di YouTube Humas Channel Tarakanita Surabaya ataupun di Hidup TV. Jangan lupa ya, jangan lupa di like and subscribe di channel-channel tersebut. Oke, ini sepertinya Kak Diannya udah bergabung dengan kita. Sudah Bu Dewi ya. Oh Kak iya, Dian ini sudah. teman saya nih, belum saya panggil udah nongol aja sebentar. Ya. Oke, ini teman saya. Baik, selamat siang semua. Oke, Bapak perkenalkan Bapak. Baik. Kita sudah hadir siap untuk berdiskusi, mendengarkan Kak Dian. Silakan. Sudah hadir semua ya, Yes. dari Lengkap. Bengkulu sampai Surabaya. Waduh, dari ujung barat sampai ujung timur. Iya. Gitu ya. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bapak Ibu Guru, dan perkenalkan saya Pak Mayan dari SMA Tarakanita Gading Serpong, Tangerang. Bergabung bersama Ibu Dewi untuk bersama-sama berbincang-bincang dengan kakak kita, ya, alumni SMA Tarakanita 1, Dian Castro. Ya, lanjut Ibu Dewi, kalau Mbak Dian sudah masuk. Udah masuk kan ya? Sudah ada di sini, maka kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Diannya. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk Mbak Dian, selamat datang. terima kasih banyak Kak Dian. Saya panggilnya apa ya? Mbak Dian aja ya. Mbak Dian sudah bergabung dengan kami dan bersedia di sela-sela kesibukan menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Rambu-rambu sudah disampaikan ya Bu Dewi ya? Sudah. Baik, kalau begitu sapaan kita sudah, dan kita tunggu Mbak Dian, lalu kita berdoa memulai Ya. acara ini dengan doa ya Bu Dewi ya. Mbak Dian, selamat
siang. Halo, selamat Dewi siang udah masuk? semuanya. Ini Mbak Siang. Dian. Sekali lagi ayo salam kepada Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Oh, Mbak Dian masih ingat saya ya? masih dong Pak. Ini Pak Maya nih salah satu guru favorit nih zaman saya sekolah dulu. Iya, makanya kita datangkan khusus dari Gading Serpong, khusus untuk Mbak Dian. Oke. Ini ada yang muridnya Pak Mayan nggak? Ada yang anak murid? Murid saya semua ini para kanita di Indonesia ini murid saya semua. Tapi pas saya ngajar di SMA Gading Serpong, mana SMA Gading Serpong ya? Ya Pak. Oh iya, Nicholas ya. Baik. Mbak Dian izinkan kami berdua nanti memandu acara ini. Oh iya Pak. Lewat-lewat loh gini si Mami nih. Izinkan kami memandu acara ini untuk kemudian berbincang-bincang dengan adik-adik, dan adik-adik ini merasa bangga dilihat dari wajahnya ceria. Siapa nggak bangga ketemu dengan kakaknya, aktris, pekerja seni, lalu punya yayasan sosial, lalu apa lagi ya? Siapa yang nggak kenal bintang film Dian Sastro begitu ya? Pasti bangga punya kakak alumni seperti ini. Nah tentu akan cerita banyak nanti dia. Oke, Bu Dewi? Oke Pak, kita lanjutkan ya. Kita sudah berkumpul semua di sini. Kita akan mengawali dengan doa pembukaan. Doa akan saya pimpin sendiri. Mohon maaf Mbak Dian akan saya pimpin secara Katolik. Jadi kita untuk memulai hari ini supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, kami akan pimpin dengan doa. Sudah siap ya? Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kepadamu meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, Engkau masih perkenankan untuk mengikuti pembelajaran dengan kemajuan teknologi yang ada. Berkatilah apa yang akan kami lakukan hari ini dengan pembelajaran ini. Kami juga bersyukur Engkau telah hadirkan narasumber di tengah-tengah kami, terutama yang merupakan alumni dari SMA Tarakanita 1 ini. Berkatilah narasumber hari ini Mbak Dian dan semua yang berpartisipasi di kegiatan ini. Berilah kelancaran proses belajar kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Semua ini Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Dewi, dan meskipun anak-anak sudah sering baca di media sosial ataupun di media-media lain tentang Mbak Dian, akan kami sampaikan biografi singkat. Mbak Dian mohon izin untuk menyampaikan biografi singkat Mbak Dian. Mbak Dian ini lahir di Jakarta dan pendidikan terakhir S2 di manajemen dan S1-nya di filsafat di Universitas Indonesia. Tahun 2000 beliau ini lulus dari SMA Tarakanita 1. Di bidang seni, film pertamanya saya juga masih ingat waktu itu karena masih ketika proses membuat masih di sekolah, itu Bintang Jatuh. Sekolah. Bintang Jatuh dengan sutradara yang tidak asing Rudi Sudjarwo. Lalu saya ingat minta izin waktu itu untuk film Pasir Berbisik ya di Bromo sana ya. Iya Pak. Kemudian selain itu Bu Dewi lanjutkan untuk yang film-film yang berbobot yang lain yang beliau. Waduh, filmnya banyak banget ya Mbak Dian. Jadi saya juga bingung mau ini yang mana, tapi ada beberapa di sini yang di highlight film-film itu. Yang pertama tadi Bintang Jatuh, Pasir Berbisik,
Kalau filmnya sudah banyak, ini adalah banyak sekali penghargaan yang sudah diraih oleh Mbak Dian ini. Penghargaannya diantaranya adalah Special Jury Award for the Most Promising Actress 50th Asia Pacific Film Festival di Kuala Lumpur. Best Actress kategori Deauville Asian Film Festival di Perancis. Best Actress Singapore International Film Festival 2002 di Singapura, dan aktris terbaik di Festival Film Indonesia 2002. Itu penghargaan, sedikit dari banyak penghargaan yang sudah diraih. Lalu ada juga Mbak Dian ini bermain di film tokoh-tokoh pahlawan perempuan, Kartini, dan kemudian bermain lagi di Aruna dan Lidahnya, The Nights Come For Us, dan masih banyak lain. Yang terakhir adalah film Guru-Guru Gokil. Sebenarnya Mbak Dian, kalau boleh jujur, kita kemarin sudah atur schedule untuk Mbak Dian datang ke SMA Tarakanita 1, tapi pandemi hadir ada, jadi ditunda ya Bu ya. Iya benar sekali, dan lewat online saja akhirnya. Nanti kalau sudah semuanya normal kembali, kita tunggu kedatangannya di SMA 1 ya. Iya. Lalu ada juga yayasan tadi sudah disebutkan oleh Pak Mayan di program pengadaan air bersih di beberapa daerah di Sumba Timur. Kalau kita rajin nonton TV dan Instagram, pasti tahulah bagaimana seluk-beluknya Mbak Dian ini. Saya kebetulan followernya Mbak Dian, jadi saya tahu last project itu ada virtual action yang wow sekali. Terima kasih. Luar biasa. Saya ngelihatnya 2 thumbs up buat Mbak Dian. Itu beberapa yang lain Pak Mayan. Ya. Silahkan. Ya, artinya passion dia juga terhadap dunia pendidikan maupun pemberdayaan itu luar biasa, dan terlihat sejak masih sekolah bahkan sekarang ketika beliau itu katakanlah sudah berhasil sukses menjadi betul-betul dimanusiakan manusia muda waktu itu ya Dian ya, kalau kita ngobrol tentang sastra memanusiakan manusia muda Romomangun itu ya, itu benar. Sekarang itu sering juga yayasannya memberikan beasiswa, sudah 19 orang yang meluluskan anak-anak yang anak-anak untuk diberi beasiswa oleh yayasan beliau. Baik, dan kalau kita bacakan bisa saja durasinya itu habis untuk membacakan biografi, prestasi, penghargaan tentang yang diperoleh oleh dia ini. Maka sampai besok ya Pak ya. Maka kita dengarkan dulu ini Ibu Suster Kepala Sekolah SMA Tarakanita 1 ya, Suster Pauleta memberikan sepatah 2 patah kata. Silakan Suster. Halo, selamat pagi, selamat siang yang di daerah 7 wilayah Tarakanita. Selamat siang kepada suster, Bapak Ibu, anak-anak SMA dan SMK Tarakanita se-Indonesia. Luar biasa, pada siang hari ini kita dikumpulkan sebagai keluarga besar untuk belajar bersama. Dan teristimewa untuk alumni kita tercinta, Dian Sastrowardoyo. Selamat siang, Dian Sastrowardoyo. Siang, Suster. Terima kasih untuk kesediaannya pada siang hari ini untuk bertemu dengan kami semua, keluarga besar Yayasan Tarakanita, khususnya untuk adik-adik SMA dan SMK Tarakanita se-Indonesia. Sungguh luar biasa, kami semua mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu dengan cinta. Siapakah cinta? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Mayan dan Ibu Dewi, yang tak asing lagi dan ternyata alumni SMA Tarakanita 1 tahun 2000 program jurusan bahasa. Patut berbangga untuk jurusan bahasa, luar biasa. Terima kasih. Untuk pagi ini Mbak Dian akan men-sharingkan pengalaman kepada adik-adiknya
agar sungguh dapat memaknai hidupnya, dapat menemukan passion, dan dapat menjadikan hidup sungguh bermakna bagi dunia sekitarnya. Selamat berbagi untuk Mbak Dian dan bagi kita semua. Selamat mendengarkan sharing dari Mbak Dian. Mari kita belajar bersama, belajar hidup dari nilai-nilai Tarakanita. Terima kasih dan Viva Tarakanita. Terima kasih Suster Pauleta atas sambutannya. Tadi Suster Pauleta sudah menyampaikan kita mau belajar bersama. Kalian kemarin lihat flyer-flyer itu kan, yang sudah kalian baca. Kita punya topik yang akan kita bicarakan hari ini bersama Mbak Dian, yaitu menemukan passion untuk hidup yang lebih powerful. Biasa kita ngomong passion, apa sih itu passion? Nah sekarang ini yang kita tunggu-tunggu. Kami akan serahkan acara ini ke Mbak Dian supaya menyampaikan sapaannya ke adik-adik kita dan juga apa yang mau disampaikan tentang passion dan powerful life ini. Jadi apa yang mau disampaikan? Saya mohon izin sama Bu Dewi dan Pak Mayan. Halo, apa kabar semua adik-adik? Saya senang banget bisa ketemu kalian semua, walaupun hanya secara digital. Suara saya terlihat kedengeran jelas nggak ya, Bu Dewi? Kedengeran. Oke, sip. Jadi saya senang banget punya kesempatan untuk ketemu sama adik-adik pelajar-pelajar Tarakanita, karena dulu pengalaman saya sekolah di SMA Tarakanita 1 itu merupakan satu kayak periode waktu yang sangat berkesan buat saya, karena saya jadi benar-benar kebentuk banget saya terbentuk banget etos kerja sama kayak kegigihan dalam bekerja keras tuh salah satunya terbangun di Tarakanita, karena pelajaran di Tarakanita itu nggak gampang dan banyak sekali kegiatan yang kita juga harus aktif sebagai siswa gitu. Salah satunya adalah kegiatan waktu itu ada pensi ya Pak, pentas seni zaman dulu Pak. Dan Pak Mayan tuh sebagai salah satu guru yang dekat sama kita anak-anak dan panitia, karena beliau adalah guru pembimbing, guru yang memonitor, mensupervisi kinerja kita sebagai panitia acara. Jadi aku tuh setiap tahun dulu bagian seksi acara, jadi yang in charge bertugas nawar band, audisi band-band murid-murid yang mau tampil kan harus kita audisi dulu supaya kita bisa memastikan bahwa yang manggung tuh yang kualitasnya udah bagus, nyusun itu rundown acara, dan semua pengalaman itu tuh ternyata membekali saya di kerjaan saya. Saya jadi biasa mengorganisasi sesuatu, menghubungi banyak sekali pihak-pihak, jadi dari manajemennya band ini, band itu, jadi udah biasa bikin kayak gitu. Ternyata sekarang saya jadi produser itu kepake banget. Memang kita kan intinya kalau jadi anak Tarki itu yang saya rasakan ya, di mana-mana saya ketemu sama alumni-alumni Tarakanita lainnya, biasanya mereka adalah orang-orang yang mau kerja keras dan mau repot. Dan zaman sekarang itu jarang sekali, Pak Mayan dan Bu Dewi. Jadi ada bahkan saya dengar katanya ada TV Net Media Tama itu loh Pak, yang Net TV itu kalau nggak salah gosipnya dulunya itu dulu pas masih dipimpin sama Pak Menteri, sekarang kan Pak Tama itu ya, itu dulunya itu pas dia masih memimpin Net itu dia sampai punya satu kayak rumor, dia biasanya hanya menerima pegawai kalau dulunya dia lulusan Tarki, karena dia tahu betul anak Tarki itu aktif sekali pas sekolah dan mereka udah biasa repot ngurusin acara ini itu, sehingga kayak ada kegigihan atau kayak ada karakteristik anak-anak Tarki yang istilahnya tahan banting gitu loh. Jadi berani kerja keras, berani repot, berani mewujudkan sesuatu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini saya masih bangga sekali saya alumni Tarki, dan saya percaya saya mungkin nggak akan jadi orang yang kayak gini kalau saya nggak sekolah di Tarki dulu. Dan yang saya pikirkan tentang apa sih artinya jadi anak Tarki, menurut saya itu kayak ada satu informasi yang sangat spesifik yang mungkin saya nggak bisa dapetin kalau saya bukan anak Tarki gitu. Dan anak-anak Tarki lain yang saya lihat yang udah lulus dari Tarakanita, kegigihan mentalnya dia sama mau kerja kerasnya, mau membangun sesuatu itu kelihatan banget dan kerasa banget. Dan biasanya kan zaman sekarang tuh udah banyak tuh kayak kampanye-kampanye
haki perempuan gitu, kayak kesetaraan gender. Kalau anak tarik itu kayaknya udah mendarah daging gitu loh sama diri. Jadi dia memang selalu mandiri dan selalu tidak membutuhkan, nggak bergantung pada orang lain kalau memang mau mencapai sesuatu. Kalau misalnya orang lain mungkin masih bisa bermanja-manja, aduh bantuin saya dong, tolongin saya, gini-gini. Kalau anak tarik nggak usah ribet, saya kerjain sendiri gitu, pasti kayak gitu kalau anak tarik. Jadi itu salah satu kebanggaan saya jadi anak tarik sampai sekarang. Saya bangga banget deh jadi anak tarik. Mudah-mudahan kalian adik-adik juga merasakan kebanggaan yang sama dan merasakan manfaat yang sama udah bersekolah di Tarakanita seperti ini. Terima kasih banyak testimoninya Mbak Dian. Ya, sebagai Luar biasa informasi ya, Bu Pak Mayan, Dewi, ya. sebagai informasi yang disebutkan Mbak Dian tadi, Mas Wisnu Tama ini juga alumni Tarakanita dari SMP Tarakanita 5 Barito. Oh iya. Dan di kesempatan akan datang juga akan hadir sebagai guest teacher kita, seperti Mbak Dian ini sudah dijadwalkan. Jadi Mas Wisnu Tama juga akan sharing seperti Mbak Dian ini di kesempatan berikutnya. Nah ini luar biasa sekali. Baik Bu Dewi, lanjut. Apa Mbak Dian masih melanjutkan lagi sharingnya? Kalau enggak ini aja Pak, langsung aja kita ke Mbak Dian untuk mendengarkan apa sih passion Mbak Dian ini. Kan aktris iya, penyanyi iya sekarang, director iya. Jadi passion untuk hidup yang lebih powerful itu seperti apa? Mungkin sharingnya nanti atau materi lah ya, kan kita pembelajaran jadi ada something good that our student will get gitu, seperti itu Mbak. Langsung saja ya Mbak Dian ya. Langsung cerita aja ya. Oke. Ya, aku kan sekarang kan saat ini teman-teman saya lagi bekerja menjadi, saya waktu itu jadi aktris itu sekitar 20 tahun lamanya. Saya mulai waktu di tahun 99, mungkin pas saya kelas 3 SMA, kayak tadi Pak Mayan sempat cerita juga, tapi ternyata memang makin kesini tuh saya makin tahu ternyata passion saya nggak cuma dalam seni aja, tapi juga bahkan perpaduan antara seni dan bisnis gitu. Saya sempat waktu itu berhenti dari film 6 tahun, dari tahun 2008 sampai 2013, dan saya sempat ngantor bahkan. Jadi saya sempat pernah nggak percaya dengan industri film, dan saya sempat merasa mungkin sebaiknya saya mencoba peruntungan saya jadi pegawai kantoran. Terus habis itu akhirnya setelah ini saya balik lagi ke film, tapi sekarang saya menjadi produser. Jadi kayaknya di posisi produser ini saya memadukan antara seni sama pengetahuan bisnis gitu. Jadi saya lebih nyaman. Mohon maaf Bu Dewi, ini saya terdengar dengan jelas nggak ya, Bu? Terdengar dengan jelas. Terdengar. Oh, gitu ya. Kalau boleh ya Bu, ini saya agak terdistract sama suara ambience-nya kantor Ibu. Mungkin kalau misalnya saya lagi ngomong, Ibu boleh di-mute sedikit nggak ya itu mikrofonnya, biar saya ini. Atau kalau enggak, teman-teman tolong ya yang masih suaranya di unmute, tolong di mute ya. Jadi kita menghargai satu berbicara, yang lain mendengarkan. Bisa kan? Soalnya halo, Ibu bisa dengar saya jelas? Sudah jelas. Oke. Sangat jelas. Oke. Terus apa namanya? Sebentar. Maaf Bu, soalnya ini saya ngelihatnya yang kuning nih boxnya Ibu ya, Bu Dewi. Yang kuning? Yang speaker ya. Ya. Oke. Terus yang saya rasakan adalah gini, waktu saya masih muda, saya tuh masih nggak tahu sebenarnya passion saya apa. Dan kalau misalnya sekarang teman-teman yang lagi duduk di bangku sekolah masih nggak tahu saya passionnya apa, dan masih bingung, nggak punya gambaran kira-kira nanti saya akan kerja menjadi apa di bidang apa, itu normal banget teman-teman. Karena terus terang waktu saya seumur teman-teman, dan saya juga masih ada di bangku sekolah, saya juga masih bingung bertanya-tanya saya mau kerja apa. Salah satunya saya konsultasi sama guru-guru, termasuk Pak Mayan. Untungnya guru-guru di Tarakanita itu rata-rata mengajar dengan passion mereka. Jadi mereka mengajar pakai hati, dan passion itu kan menular ya adik-adik. Jadi kalau misalnya, kayak misalnya contohnya gini, waktu itu Pak Mayan tuh sempat ngajar, Pak Mayan kan guru bahasa Indonesiaku. Terus Pak Mayan tuh suka banget buku-buku karya sastra Indonesia. Salah satunya tuh dulu ada Seno Bumi Raji Dharma yang pelajaran mengarang. Terus ketertarikan beliau tentang si novel itu menular ke kita semua, sehingga akhirnya kita semua jadi kayak bisa mengembangkan ketertarikan kita sendiri terhadap karya sastra Indonesia.
perjalanan aku dari waktu di bangku SMA sampai sekarang aku tahu betul passion aku itu apa, itu perjalanan 20 tahun, teman-teman. Dan nggak apa-apa banget kalau kita masih selama bertahun-tahun itu masih mencari-cari kita itu sebenarnya cocoknya di mana ya. Saya waktu itu nyobain di film, saya jadi aktor dari usia sangat muda, sambil kuliah saya syuting film, saya sempat nggak happy sebagai aktor. Kenapa? Karena saya ngerasa kalau jadi aktor tuh saya kayak konflik batin gitu. Saya ngerasa kok kayaknya saya sekolah tinggi-tinggi, mengasah pengetahuan dan kebijaksanaan, tapi kok giliran cuma kerja jadi aktor doang kok kayak nggak kepake gitu loh semua pengetahuannya. Terus habis itu jadi saya konflik, apalagi kalau kita kerja di depan kamera, kadang-kadang akan sulit sekali untuk memisahkan mana pekerjaan, mana self indulgence. Mungkin mudah-mudahan teman-teman tahu apa yang saya maksud dengan self indulgence di sini. Jadi kayak kita kan bekerja di depan kamera, itu bekerja gitu loh. Itu bukan narsisme. Cuma kadang-kadang industri ini tuh kayak membangun budaya narsisme gitu loh. Jadi kayak waktu itu saya sempat konflik batin. Kok saya bisa nyaman kerja sebagai aktor yang sebenarnya dari segi filosofis tuh juga perlu dipertanyakan gitu loh. Keberadaan saya di sini tuh bermakna nggak sih? Maknanya saya cuma ngejar popularitas saja. Kok terus kayak misalnya kenapa saya kerja capek-capek jadi aktor, apakah maknanya adalah saya cuma mencari keuntungan secara finansial aja? Kok kayaknya konflik batin banget, kok dangkal banget gitu. Jadi saya waktu itu sebenarnya nyari passion, tapi juga pada saat yang sama saya nyari makna sebenarnya. Kenapa saya sebenarnya selain mencari passion juga mencari makna. Kenapa saya mengerjakan pekerjaan yang saya lakukan. Nah, setelah saya sempat berhenti bahkan menjadi seorang aktor, saya sempat kerja kantoran jadi konsultan, ternyata saya tahu bahwa saya sebenarnya punya kemampuan yang nggak cuma acting doang atau jadi model. Waktu itu saya mulai modeling, habis itu jadi aktor. Ibaratnya kayaknya kalau saya nggak pakai tampang saya aja, ternyata saya masih bisa bekerja dan berfungsi dengan baik dalam kantor korporasi. Pas saya balik lagi ke dunia film, karena saya melihat industri film itu lagi perkembangannya lagi bagus banget, saya jadi bisa memikirkan definisi baru. Kayaknya makna saya dalam karir saya tuh bisa menjadi kontribusi yang dari segi makro gitu. Jadi yang saya lakukan ke film, kalau saya jadi memberi bentuk kepada bentuk seperti apa sih yang mesti dimiliki oleh industri perfilman kita saat ini. Saya bisa ikut memberikan masukan dan ikut memikirkan bahwa industri kita saat ini tuh lagi memerlukan film-film seperti apa, film-film yang bertema apa, yang menceritakan tentang apa. Jadi lebih punya peran yang lebih besar dalam pembuatan sebuah film. Nggak cuma jadi bintangnya doang. Dan jadi produser itu terlibat dari pas penulisan ceritanya, sampai nyari duit untuk bikin filmnya, bahkan menghitung budget. Ini film sebenarnya bisa dibikin dengan budget berapa. Terus kalau udah dapet investornya, itu yang namanya nyari investor itu kan ngetok pintu satu-satu orang dan mempresentasikan kepada setiap orang itu tentang film seperti apa yang akan kita bikin dan kenapa film ini penting, dan saya pikir Anda perlu berinvestasi dalam film kami. Itu berarti kan kita harus benar-benar menjual betapa pentingnya dan betapa bermaknanya film ini. Nah, jadi penguasaan materi itu juga harus kayak saya baru nangkep ternyata maknanya jadi produser itu adalah kalau saya bisa ikut punya peran yang lebih bebas untuk bisa menggagas film apapun yang akan dibikin, saya sebenarnya juga sedang kayak mempunyai kesempatan untuk ikut memprogram cara pikir penonton Indonesia. Film itu kan di satu sisi bisa menggambarkan apa yang masyarakat tuh lagi pikirkan, tapi juga bisa merespon apa yang sedang dialami sama masyarakat. Jadi kayak misalnya contohnya gini, masyarakat kita kan di Indonesia dan seluruh dunia sebenarnya kan lagi mengalami corona COVID-19. Kira-kira film seperti apa yang diperlukan dan kenapa mereka perlu nonton film itu ini halo, ini anak saya halo. Oh ya bagus sekali, bentar ya, Bunda lagi ngajar sebentar. Bunda lagi ngobrol. Maaf ya gangguan selewatan. Jadi pada saat saya paham kalau ternyata pekerjaan saya itu punya makna yang lebih besar daripada hanya mengejar popularitas dan mengeruk keuntungan, saya jadi merasa pekerjaan saya itu lebih punya makna. Dan pada saat kita punya makna, kita jadi punya
passion lebih besar untuk bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan lebih baik. Gitu. Ya, sharing yang luar biasa. Tentu luar biasa banyak sekali. hal yang tidak diungkap, banyak hal yang nggak disampaikan. Namun boleh kalau teman-teman atau anak-anak kita bertanya, lalu Mbak Dian akan menjawab sambil pasti melengkapi sharing-sharing yang sudah. Boleh. Dan tentu tidak hanya di dunia film saja, untuk menjadikan apa yang kita punya menjadi passion, lalu menjadi kekuatan yang luar biasa, lalu kita menjadi manusia yang boleh dikatakan Pak, aku boleh ada masukan sedikit nggak Pak ya? Mungkin kalau adik-adik mau bertanya, biasanya enaknya mengajukan pertanyaannya di chat. Di sini kan ada kolom chat nih di bawah. Terus setahu saya kalau di Zoom itu ada fitur angkat tangan, raise your hand. Reaction, Jadi raise your hand. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang ngobrol sama saya, boleh di unmute sama ininya. Baik, terima kasih usulnya baik. Tapi teman-teman, saya sampaikan apa yang disampaikan usulan dari Mbak Dian ya Bu Dewi ya. Tapi kita coba atur mana dulu. Kebetulan Mbak Dian ini kami sudah mempunyai list adik-adik yang atau anak-anak yang mau bertanya. Tentu yang lain juga tetap seperti apa yang disampaikan Mbak Dian bisa cek di situ. Bagaimana Mbak Dian, kita boleh sepakat begitu, akan kami sampaikan beberapa yang sudah kami list tidak bertanya. Diatur tidak, tetapi saya punya catatan beberapa. Gitu ya Bu Dewi ya? Sebenarnya gini, karena kan kami ini dari 12 sekolah, jadi harus atur supaya tidak tertumpuk di satu sekolah saja. Jadi kita melis siapa yang mau bertanya, kita sudah ada listnya, tapi kita juga open chat, siapa yang mau bertanya silahkan ketik chat kalian, nanti kalau masih ada waktunya kita akan Mbak Dian akan menjawabnya, begitu ya Mbak Dian? Bagaimana Mbak Dian? Baik. Ya. Tadi sudah disampaikan di awal rambu-rambu kita untuk mengajukan pertanyaan ke anak-anak dari anak-anak untuk Mbak Dian. Nah, ini kesempatan kita untuk tanya jawab ya. Kita mulai saja sesi tanya jawab kita hari ini. Karena waktunya terbatas, mohon diingat-ingat lagi tadi apa yang sudah saya sampaikan tata caranya di awal. Silahkan sebutkan nama, unit sekolah, dan provinsi kalian dengan bahasa yang sopan. Nanti yang kita panggil itu yang di unmute saja. Yang lain tolong di mute. Masih satu bicara, yang lain mendengarkan. Seperti itu. Oke, kita buka kesempatan pertama. Mbak Dian, saya kasih kesempatan ke adiknya dari SMA Tarakanita 1 ya. Oh ya, boleh, silakan. Oke, ini dari kelas 10 bahasa, sama jurusannya dengan Mbak Dian. Dan saya tahu anak ini dulu sebenarnya nggak di bahasa, cuman passionnya itu mau banget di bahasa. Saya panggil Syera ya. Syera di mana Syera? Andrea Syera? Renjani, Andrea Syera Renjani. Mungkin bisa resign kali ya. Andrea Syera hadir? Kalau tidak ada, kita lewati nanti. Amanda. Amanda sudah siap? Amanda. Sudah, Bu. Oke. Ini Amanda bukan dari kelas bahasa tapi dari kelas 11 Mia ya Amanda ya. Mia tuh apa ya? IPA ya? Mia itu matematika dan ilmu alam. IPA. Oh, kayak dulu IPA 1 gitu ya, Pak? Iya, betul. Oke, Amanda sudah siap. Silahkan Amanda. Yang terhormat Kak Dian, Bapak dan Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amanda dari SMA Tarakanita 1, Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada Mem Dewi dan Pak Mayan yang diberikan kepada saya agar saya dapat bertanya. Pak Dian, pertanyaannya itu,
apa saja tantangan atau challenges yang kakak alami selama kakak memulai perjalanan menemukan passion kakak, khususnya dalam saat kakak duduk di bangku SMA, dan bagaimana cara kakak mengatasi hal-hal tersebut. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih pertanyaannya. Saya mulai jawab ya Pak ya. Izin ya Pak ya. Ini mau ngomong saya malah mau nanya ini sekarang Tarki ada jaketnya ya, ada kayak blazer gitu ya. Aku zaman saya nggak ada sih Kak. Iya, blazer ini. Keren banget ya. Dulu pakai AC. Dulu iya, ada AC. Dulu nggak ada AC, bener ya Pak. Ada kipas ya Pak ya. Oke, jadi gini, kalau perjalanan saya itu dulu tuh saya sempat juga loh. Saya kan anak bahasa waktu kelas 3 dan sempat dulu tuh saya punya kayak analogi bahwa kalau kita anak bahasa tuh kesannya pilihannya tuh jadi lebih terbatas dalam memilih jurusan perguruan tinggi. Jadi tuh saya sempat banget kepengen justru gimana caranya saya nggak jadi anak bahasa, gimana caranya saya setidaknya saya IPS gitu loh. Padahal sebenarnya saya justru bahagia banget saya tuh anak bahasa gitu loh, karena saya jadi dapat pendalaman apa ya Pak Mayan ya sebutannya, kayak saya bisa jadi menikmati jurusan filsafat justru karena saya anak bahasa, karena saya biasa baca karya sastra gitu ya Pak ya. Jadi ada nilai-nilai di situ. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang mungkin saya lebih akan gali lebih dalam karena saya anak bahasa, karena jam pembahasan sastra dan bahasa Inggris. Jadi ibaratnya sastra Inggris pun juga lebih dalam daripada kalau saya jadi anak IPS maupun anak IPA. Waktu itu kenapa sih waktu itu saya sempat kepengen banget jadi anak IPS? Karena waktu awal-awal di umur segitu, saya nggak tahu saya passionnya apa. Yang saya tahu adalah saya pengen cepet kaya. Jadi saya waktu itu pengen nyari jurusan, saya nggak tahu saya mau kerja apa, tapi yang pasti saya tahu saya harus sekolah jurusan perguruan tinggi yang akan memudahkan saya sebisa mungkin secepat mungkin mendapatkan pekerjaan, ya kan? Dan saya udah tahu banget bahwa ada beberapa kayak ibaratnya gelar sarjana yang sangat laku, ibaratnya sangat laku di industri. Waktu itu saya sempat mikir, oke deh kalau gitu apa saya jadi pengacara aja ya gitu loh. Soalnya terus terang tante saya yang kerja jadi pengacara kok kayaknya orangnya sukses banget. Maksudnya dalam segi finansial kok kayak dia paling di keluarga tuh kayaknya paling terjamin lah apa segala macam gitu loh. Terus saya mikir mungkin saya pengen menjadi orang yang seperti itu di keluarga saya supaya saya bisa bantuin keluarga saya yang lain. Ibu saya tuh kerja dia bagian human resource. Jadi dia kan anak sastra Inggris mama saya. Jadi saya ngeliatnya, mama kenapa kok kayaknya dalam bekerja keras apa segala macam, kenapa pilihannya nggak seluas si tante ini yang seorang pengacara gitu. Jadi saya pikir waktu itu logika saya gampang aja, gimana caranya saya kalau mau milih saya pengen punya karir yang sama kayak tante ini karena tante ini jauh lebih sukses menurut saya. Saya pikir kesuksesan adalah banyaknya uang yang kita bisa dapat dalam tiap bulan. Ternyata setelah saya jalanin sekolah di Fakultas Hukum, saya sempat sekolah di Fakultas Hukum di UI cuma 2 semester doang. Saya keluar bukan karena saya nggak mampu apa gimana, tapi ternyata karena saya nggak cocok di hati nurani saya, karena saya nggak passionate terhadap materi yang diajarkan di Fakultas Hukum. Bentar, ini ada intermezzo bentar, ada yang mau nanya. Kenapa kamu mau nanya apa? Ini bagus sekali. Nanti aku ngobrol lagi sama kamu ya. Ini aku lagi ngomong. Oke. Kenapa dia selalu datang hanya pas lagi saya lagi ngomong? Mohon maaf ya teman-teman. Jadi dan akhirnya saya bisa tahu ternyata panggilan saya itu di seni dan di film, dan kenapa saya akhirnya bangga saya kerja di dunia hiburan itu juga baru 10 tahun terakhir, karena dulu waktu saya seumur kalian saya tuh punya analogi ke sana, dunia hiburan atau dunia seni itu bukan sesuatu yang keren, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan di depan orang tua atau di depan keluarga besar gitu loh. Mereka masih punya pemahaman yang kolot, kesannya yang bisa dibanggakan itu adalah pekerjaan yang kantoran, yang stabil. Kalau kenapa dunia seni dan pekerjaannya kesannya nggak bisa dibanggakan, karena menurut mereka itu kan pekerjaan yang freelance kan. Jadi kayak misalnya saya jadi aktor nih, pekerjaan saya tuh by project, by film. Saya nggak punya perjalanan karir yang full kontrak setahun apa berapa tahun, perpanjang berapa tahun gitu. Dan secara pemahaman ya memang jauh lebih tidak stabil. Tapi dunia tuh ternyata berubah teman-teman. Pada saat kalian memasuki dunia kerja nanti, bahkan beberapa tahun lalu, itu sudah mulai terbentuk bahwa industri perekonomian di Indonesia ini dan di dunia itu sudah mulai berubah. Nggak masalah kalau orang itu nggak kerja kantoran. Orang sekarang bisa jadi bisa bikin startup, bisa bikin bisnis rumahan, bisa menjadi
blogger dan bahkan bisa jauh lebih sukses daripada orang yang kerja kantoran. Maksudnya ternyata orang dengan kerja kreatif itu bisa jauh lebih sukses selama kamu memiliki passion dan mendapatkan makna kenapa kamu melakukannya. Mestinya sih kamu nggak masalah kerja apapun aja selama itu bisa ada manfaatnya buat banyak orang. Gitu. Jadi nggak cuma mengeruk keuntungan aja. Banyak banget sekarang generasi kalian nih, kan generasi kalian apa ya? Generasi Pi, generasi Z. Mereka tuh jauh lebih punya panggilan filantropis daripada generasi saya justru. Kalau zaman saya mungkin orang intinya cari duit kalau masuk ke dunia karir. Kalau kalian mungkin cari duit tapi pengennya yang punya makna juga. Jadi gimana caranya karir yang saya lakukan itu juga punya impact sosial terhadap masyarakat gitu loh. Jadi banyak sekali sekarang orang bikin perjalanan karir itu masuk ke NGO, masuk juga mungkin ke startup tapi yang startupnya punya impact sosial. Jadi bikin startup sosial, sociopreneur, dan semua itu ilmunya bisa dipelajari dimanapun juga, bahkan di jurusan apapun juga. Yang penting kamu bisa punya kebiasaan untuk selalu mau belajar sesuatu yang kamu belum tahu. Kayak misalnya aku kan tadinya belajar filsafat. Sampai sekarang aku bisa ngerti bisnis juga dan bisa berani menjadi seorang produser yang ngerti bisnis tapi juga ngerti seninya, itu karena aku di tahun 2013 aku memberanikan diri keluar dari comfort zone dan belajar sesuatu yang aku nggak tahu, yaitu manajemen keuangan. Maksudnya kamu bayangin nggak sih, aku tuh anak filsafat, anak bahasa yang kerjanya baca buku-buku tebel sastra dan filsafat, tiba-tiba sekarang belajar akuntansi. Itu tuh kayak belajar bahasa baru kan ya, bahasa angka, bahasa hitung-hitungan akuntansi, segala macam. Dan terakhir kali aku punya akuntansi itu aku SMA gitu. Apa yang aku lakukan? Aku ambillah buku akuntansi yang setebel-tebel bagong itu, aku baca kayak novel. Jadi setiap kali aku nggak ngerti, aku stop, aku balik lagi ke halaman berikutnya, aku baca lagi, sampai ngerti. Dan kadang-kadang memang yang bisa kita andalkan untuk bisa memahami satu hal tuh bukan dosen ataupun gurunya. Kadang-kadang kalau bisa udah di perguruan tinggi, dosen juga udah nggak peduli kita ngerti apa enggak. Ngerti apa enggaknya kita ya tergantung kita bisa baca sendiri di rumah dan ngejar gitu loh. Jadi bener-bener ketemu dosen tuh kalau emang ada pertanyaan aja. Gitu. Mungkin itu dulu, bisa ditanggapi lagi, silakan Pak Mayan atau Bu Dewi. Amanda, Bu Dewi selanjutnya penanya selanjutnya. Dan juga dulu Amanda udah ini belum ya? Terima kasih Kak Dian, udah jelas. Pak Mayan, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Pak Mayan, dari SMA mana nih kita? Dari ujung timur, dari SMA Santo Carolus Surabaya. Jessica Surabaya. Nugroho, ada Jessica Nugroho? Ada Pak. Silakan Nak ya. Jessica. Halo Jessica, apa kabar? Silakan Jessica. Baik Kak, oke. Terima kasih Bu dan terima kasih Pak. Selamat siang Kak Dian, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman. Ya. Perkenalkan, nama saya Jessica dari SMA Santo Carolus Surabaya. Saya mau bertanya nih sama Kak Dian. Ya, selama Kak Dian berkarir sejauh ini, apakah Kakak pernah mengalami suatu kegagalan? Dan bagaimana caranya Kakak bangkit dari kegagalan tersebut sehingga menuju kesuksesan dan bisa menemukan passion Kakak seperti sekarang ini? Karena di usia kami yang seperti ini, ketika mengalami suatu kegagalan, kami ini cenderung untuk mudah menyerah dan langsung menyimpulkan bahwa passion kita tuh bukan di situ. Sehingga kita berat banget ya kayaknya. Aku pengen aja deh, kamu anak seumur kamu tuh emang sering mengalami kegagalan apa? Mungkin kegagalan lomba gitu, Kak. Oh, lomba. Ya, apa dapat nilai-nilai kurang sesuai dengan harapan gitu ya? Iya gitu, Kak. Jadi karena kita mengalami kegagalan, sehingga kita menyimpulkan bahwa, oh, passion aku bukan di sini. Sehingga kita cenderung untuk nggak melanjutkannya lagi. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Teman-teman, aku mau sharing nih. Kalau menurut aku nih, aku langsung izin jawab ya, Pak, Bu. Langsung ya. Aku punya pemahaman kalau kegagalan tuh sebenarnya nggak ada yang namanya kegagalan beneran. Ada tuh namanya belum berhasil gitu. Jadi kegagalan tuh kalau kita ngomong kegagalan, kesannya tuh dia tuh kalau misalnya kita punya grafik hidup gitu ya, itu dia dari naik sukses terus tiba-tiba gagal tuh berhenti di bawah. Terus kesannya tuh tamat gitu, selesai. Padahal enggak, kan hidup kan jalan terus. Even udah gagal pun ya masih jalan lagi. Nah, tinggal pilihannya kalau kita udah di bawah sini nih. Kalau kita udah di bawah sini nih, kita mau jalannya tuh naik ke atas lagi apa jalan tetap di bawah. Itu. Kalau kamu gagal dan kamu down terus selamanya dan percaya bahwa akhirnya kamu tidak mampu melakukan apapun, itu namanya kamu lagi ada di bawah dan terus jalannya di bawah terus akhirnya seumur hidup kamu
grafiknya di bawah terus. Tapi kalau misalnya setelah gagal kamu akhirnya menemukan semangat dan percaya bahwa ya mungkin kemarin aja belum berhasil, tapi bukan berarti saya terus-terusan nggak berhasil dong. Itu berarti kan kamu naik lagi mentalnya, kamu naik lagi, kamu mau usaha lagi, mendapatkan semangat lagi. Nah itu namanya grafik, secara grafik kamu pelan-pelan naik. Sampai kamu akhirnya membuktikan kepada diri kamu sendiri bahwa ternyata lain kali saya berhasil juga kok gitu loh. Jadi yang namanya kegagalan tuh bukan titik selesai gitu loh. Itu kan selalu kan cuma grafik ya. Jadi saya nggak pernah ngelihat yang turun itu sebenarnya kegagalan. Saya tuh punya terminologi lain kalau dalam hidup saya. Itu namanya bukan gagal sih. Itu namanya belum aja berhasil. Jadi emang hidup tuh terus naik turun gitu kan kayak roller coaster, dan itu normal banget, nggak apa-apa. Kenapa yang namanya ada di bawah itu penting buat kita supaya kita bisa belajar apa sih yang perlu kita perbaiki dari diri kita supaya kita bisa mencapai yang ada di atas gitu. Saya kalau kita nggak pernah turun, kita nggak tahu loh mana atas mana bawah, buat kita sama aja flat gitu loh. Coba ibaratnya gini, kamu bayangin nih kalau misalnya kamu nggak pernah gagal, berhasil terus nih di atas terus, berarti kan garis kamu lurus terus kan, ya kan? Berarti kan nggak ada grafik naik turun gitu, nggak ada kan? Apa bedanya kalau gitu dari awal hidup sampai ujung kalau kamu di atas terus, kalau garisnya lurus? Berarti kan buat kamu nggak ada yang spesial dong. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, nggak ada yang gagal, nggak ada yang berhasil. Jadi kayak, apa intinya gitu loh. Jadi justru ada di bawah tuh penting, harus kamu rasain. Karena justru biasanya yang aku pelajarin ya, kamu itu belajar paling banyak dapat pelajaran dalam hidup kalau pas kamu lagi di bawah. Gitu. Kalau kamu di atas terus, ya happy, alhamdulillah ya. Cuma ya masa nggak belajar hal baru gitu loh. Belajar hal baru setidaknya tentang diri kamu sendiri. Oh berarti ternyata kalau saya ngerjain kayak gini, ternyata nggak nyampe ya yang saya targetkan itu gitu. Tuh contohnya. Silakan Pak. Begitu ya Sika ya. Wah luar biasa ya jadi ya. Jadi kalau di bawah kita bisa belajar, kalau di atas terus hanya flat terus gitu ya. Jadi tidak ada terminologi kegagalan tuh habis, tapi baru belum berhasil begitu ya. Itu Bu Dewi ya. Selanjutnya mana lagi anak kita mana lagi? Bu Dewi. Kasih. Tadi 2 cewek-cewek, saya mau pilih yang cowok ya Pak ya. Wakil Ya, siswa boleh. Tarakanita. Siswa Tarakanita dari jauh ini, dari SMA Tarakanita Magelang. Yohanes Sumunar Pindah Baskara. Panggilannya siapa ini? Yohanes Sumunar Pindah Baskoro, Bu. Baskoro. Oke, Baskoro, ya. selamat pagi. Pagi. Silakan Bas. Selamat pagi, selamat siang. Ya, pagi siang. menjelang siang, Bu Dian. Bagaimana cara saya ingin bertanya, bagaimana cara mengembangkan passion kita agar lebih berkembang lagi? Kenapa kamu nggak punya passion tuh? Ya punya Bu, punya. Terus kok gitu nanyanya, gimana kenapa? Tapi nggak ada semangat gitu, apa gimana? Ada Bu. Tetapi orang lain tuh melihat passion kita tuh sudah cukup, tetapi dari diri kita sendiri tuh belum merasa cukup Bu. Itu bagaimana Bu cara mengatasinya? Coba aku boleh nanya sedikit ya supaya lebih detail. Aku perlu ngebayangin dulu posisi duduk permasalahan ini. Kamu jadi udah punya bayangan mau lanjutin ke jurusan apa? Atau mau kerja di bidang apa? Udah punya bayangan? Apa udah diarahkan sama orang tua apa gimana? Sudah punya bayangan Bu. Gitu. Kemana kalau boleh tahu? Ke hubungan internasional Bu. Oh HI. Berarti kamu mau masuk ke diplomasi gitu-gitu ya? Deplu gitu ya? Terus yang jadi problem adalah kamu kurang passionate tentang pilihan itu? Iya, agak kurang passionate gitu Bu. Tapi kalau gitu ya kenapa harus HI? Ya karena saya melihat hubungan internasional kayaknya kerjanya tuh enak semua Bu. Keren gitu ya. Ditempatkan di mana iya. Itu pilihanmu apa arahan orang tua? Pilihan saya sendiri Bu. Nah kalau pilihan sendiri kok nggak passionate tuh bingung loh aku. Gimana tuh Pak? Gimana sih? Jadi gimana? Coba contohnya, gimana caranya kamu punya pilihan sendiri tapi kamu nggak passionate? Jadi hidup segan mati tak mau gitu. Apa gimana sih jadinya? Kan pada ketawa kan semua teman-temannya. Coba teman-teman ada yang punya masukan nggak kira-kira? Justru Baskoro menanyakan Mbak Dian, bagaimana menguatkan passionnya. Pengen tapi lalu kalau memotivasi. Menguatkan ya. Oke. Gini Bas, kalau aku jadi dirimu dan aku ada di umurmu dan aku di posisi kamu nih, jadi lagi mencari arahan nih, kira-kira aku mau ke arah mana gitu ya.
tapi kok gue kurang passionate gitu kan. Pertanyaannya biasanya kalau kamu kurang passionate, kalau kamu kurang bersemangat tentang apa yang kamu pilih, berarti ada kemungkinan itu bukan pilihan yang baik buat kamu. Kalau menurutku ya, jangan-jangan sebenarnya hati nuranimu itu saat ini sedang memberitahu hal lain kepada dirimu bahwa mungkin nggak sih kalau bukan HI itu sebenarnya ada lagi hal lain yang lebih kena di hati gitu. Soalnya kalau misalnya kita udah kena di hati nih pilihannya, udah punya meaning, udah punya maknanya, udah nemu, biasanya jadi passionate gitu loh. Tapi, Bas, kamu jangan stres dan jangan menghukum dirimu terlalu keras kalau sampai lulus pun kamu masih belum mendapatkan si passion itu. Dan masih belum tahu aku mestinya HI atau apa, atau menemukan pilihan yang lebih membuat aku passionate. Gak apa-apa, yang penting tetap lulus, tetap jalanin dulu, tetap kuliah dulu. Nanti ternyata tengah-tengah baru ketahuan, oh ternyata aku tuh menemukan kuliah yang sebenarnya lebih cocok tuh ternyata jurusan itu nggak apa-apa. Atau mungkin sampai berkarir dulu aja jadi HI misalnya, mudah-mudahan keterima ya. Cuma kalau misalnya udah berkarir pun ternyata, waduh saya kayaknya mau agak pindah karir nih, saya mau mencari soul searching diri saya itu sebenarnya siapa sih gitu loh. Orang yang akan lebih happy kerja di mana sih, itu nggak apa-apa, dicari aja, diikutin aja kayak di sungai gitu loh. Aku ngikutin kuliah hukum, pindah kuliah filsafat. Abis kuliah filsafat, aku jadi film. Tadi aku mau jadi sutradara. Ternyata nggak dapet peran jadi sutradara, dapetnya jadi aktor. Jadi aktor nggak happy, berhenti sama sekali. Pindah haluan jadi konsultan bisnis. Konsultan bisnis 3,5 tahun, balik lagi ke film. Lah ngapain balik lagi ke film kalau udah sempat keluar? Ya memang perjalanannya begitu. Mungkin kamu perlu mengalami kayak gitu dulu. Kamu masuk HI, jadi diplomat misalnya, kerja di bidang itu, abis itu ternyata masih nggak passion juga, ya udah coba aja stop, berwirausaha berapa tahun, atau mungkin masuk ke bidang apa yang lain, bidang seni kayak bidang entertainment, bidang akuntansi, bidang apapun yang kamu bisa bayangin, yang kamu bisa coba. Nanti ternyata coba jalanin, dapetin ilmunya aja, yang penting belajar aja. Ternyata oh masih nggak cocok lagi, saya mau balik lagi ke HI. Ya nggak apa-apa balik lagi ke HI, tapi mungkin pas balik kamu udah lebih passionate karena kamu udah tahu. Kamu pernah baca buku Alchemist nggak? Paulo Coelho. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah baca, bisa angkat tangan atau bisa buka mic-nya bilang udah pernah. Ada yang satu. Oke. Kamu ingat nggak ceritanya si Paulo Coelho Alchemist itu? Dia tuh mau menemukan satu hal, tapi dia perjalanan seberapa tahun tuh dia muter-muter hampir melewati negara-negara lain, keliling dunia, tapi nggak tahu ujung-ujungnya dia ketemunya di rumah sendiri kan, yang dia cari itu. Nah itu jangan-jangan pekerjaan kita mencari passion tuh seperti itu. Emang harus mengembara dulu, nyobain segala macam yang beda-beda dulu, dan akhirnya baru ketemu passionnya ya masih nanti. Tapi nggak apa-apa, yang penting dijalanin. Karena yang intinya yang kita cari dalam hidup ini itu bukan tujuannya. Bukan jawaban bahwa, oh passion saya ini, kerjaan saya tuh ini. Tapi perjalanannya yang bikin kamu mondar-mandir kemana-mana itu. Sebenarnya hidup tuh itu, perjalanannya. Hidup itu prosesnya. Proses aku 20 tahun loh, sampai baru ketemu passion tuh baru 20 tahun. Jadi tenang aja kamu, Bas. Oke, kira-kira? Begitu ya, Baskoro ya. Termotivasi kah? Ya, Dian, saya ingat ketika filmmu Ada Apa Dengan Cinta itu muncul. Iya, Pak. Banyak murid-murid saya itu ketularan, termotivasi bikin puisi. Zaman dulu gak keren ya bikin puisi ya, Pak ya? Karena nonton film. Pak, tapi ya Pak ya, sebelum AADC pun itu kan Bapak kan udah nyekokin kita Khairil Anwar udah dari zaman, udah wajib dong ya nggak sih? Jadi anaknya Pak Mayan kan pasti kan Khairil Anwar pasti kan harus pilih berapa puisi, harus hafal. Tiba-tiba AADC si Cinta tahu Khairil Anwar dari Rangga. Kita jadi anak Tarki, kita semua ini Rangga gitu. Mestinya Rangga yang belajar dari Cinta. Khairil Anwar itu siapa ya Pak? Betul. Nah, baik, apa sih banyak yang mau bertanya nih? Oh silakan. Baik. Bu Dewi? Ya baik. Pak. Tadi kan SMA nih. Oh iya. Ada SMK SMK. ya? Mbak Dian masih ingat ya di satu lokasi dulu ada SMK ya. Kita ada SMK Tarakanita dan ada SMK Pius nih yang di Magelang. Nah ini SMK Tarakanita ini. Silakan. Tadi cewek-cewek, sekarang cowok. Cewek-cewek, cowok, sekarang cowok. Patrick Fabianus adakah? SMK Tarakanita Jakarta. Ada Pak. Oh, silakan. Oke, silakan Patrick. Ya, selamat siang kalian dan Bapak Ibu Guru. Saya mau bertanya nih. Dulu kan saya pernah mencoba masuk ke dunia kerja. Saya sempat 3 bulan lah saya masuk dalam
kantoran. Magang apa? Oh, enggak di luar dari sekolah. Oh, oke. Terus saya sempat Part-time masuk gitu ya? gitu, ya selama 3 bulan lamanya. Akhirnya saya berhenti. Oke. Nah, di situ saya berhenti itu dikarenakan posisi saya yang tidak disukai oleh banyaknya karyawan atau karyawan yang sudah lama lah istilahnya daripada saya yang baru. Okay. Nah, bagaimana sih caranya kita itu bertahan di saat posisi tekanan seperti itu, biarin supaya kita tuh bisa bertahan dalam desakan dalam dunia kerja kan pasti kan banyak desakan dorongan. Banyak. Nah, itu bagaimana cara office kita politicking. Ya, bagaimana cara kita menangani hal yang seperti itu? Oke, ini pertanyaan menarik banget nih teman-teman. Mungkin ini Patrick termasuk salah satu teman-teman yang udah ngerasain dunia kerja kali ya. Mungkin teman-teman yang lain di sini masih ngerasain dunia sekolah. Ini Patrick berarti namanya kecil tua ya, kecil-kecil udah tua. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin bisa buat ini buat bekal kita. Nggak apa-apa Patrick, kamu udah mulai kerja dari muda, sama kayak aku juga dulu. Udah mulai kerja dari zamannya teman-teman masih sekolah. Biasanya insya Allah nanti kalau kamu udah orang-orang baru pengalaman kerja 10 tahun, kamu rasanya kayak pengalaman kerja dan kedewasaan kamu udah 15 tahun misalnya gitu. Nggak apa-apa mulai dari awal, yang penting kamu harus selalu ingat bahwa kamu tetap masih anaknya orang juga, jangan terlalu cepat tua. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu, tetap luangkan waktu juga buat diri kamu menjadi anak-anak kecil biasa, karena itu penting untuk pertumbuhan psikologis kamu juga. Ya. Oke, untuk jawab pertanyaan kamu, untung banget saya pernah kerja jadi konsultan di perusahaan corporate high group. Kalau saya nggak pernah kerja kantoran, mungkin saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Tapi untung saya pernah kerja 3,5 tahun dan saya tahu banget yang namanya office politicking. Dan itu ada di mana-mana, Patrick. Nggak cuma di kantor kamu yang waktu itu, di kantor-kantor dan tempat-tempat kerja kamu yang akan kamu hadapi seluruh hidup kamu akan selalu ada yang namanya office politicking atau politik tempat kerja. Ini buat teman-teman yang lain yang nantinya akan mengalami pengalaman kerja dimanapun, di karir apapun, bahkan di dunia seni seperti saya nih, film yang nggak kantoran, yang namanya politik tempat kerja tuh tetap ada. Bagaimana sih caranya? Jadi gini teman-teman, kalau dalam tempat kerja itu kan ada yang namanya struktur formal. Jadi memang udah ada susunannya, ada bosnya siapa, di bawah bosnya ada siapa, di bawahnya si 2 orang itu ada siapa lagi. Jadi udah ada struktur yang jelas gitu ya secara formal. Biasanya kalau bisa lihat namanya struktur perusahaan. Pembagian tanggung jawabnya jelas. Tapi dalam tempat kerja manapun juga ada yang namanya struktur informal. Nah, ini bukan susunan pembagian tanggung jawab, bukan susunan bos siapa, anak buahnya siapa, tapi lebih kepada siapa itu gengnya siapa, temenannya siapa, apakah kamu disukai oleh geng ini apa enggak, kayak gitu. Nah, teman-teman di sekolah juga pasti sebenarnya ada tuh yang namanya struktur formal dan informal. Kalau misalnya di sekolah mungkin lebih jelas, ada guru, sama kita murid gitu. Tapi yang namanya struktur informal itu selalu ada kan, teman ini, pertemanan yang ini lebih ke arah anak-anak olahraga, yang ini lebih anak-anak seni, bagaimana kira-kira kedudukan politis mereka sama ini, saling main, saling ngobrol nggak sih? Kalaupun ngobrol, ngobrolinnya apa? Kira-kira kalau lagi ngerjain ini, kelompok yang ini akan bekerja sama kelompok yang mana, kira-kira untuk bisa bekerja sama dengan baik. Nah, yang aku bisa kasih tahu kalian adalah, kita harus ngerti struktur informal juga. Walaupun kita nggak usah ikutin politiknya, nggak apa-apa. Katanya ada satu kayak pepatah gitu ya kalau dalam dunia kerja, kalau kamu mau sukses, kamu jangan politik, jangan office politicking. Kalau misalnya kamu masuk ke dalam satu ruangan kerja yang sudah ada office politicking yang sangat kental, di mana mereka bisa bikin kamu ngerasa nggak nyaman, bisa bikin kamu ngerasa kayak dijudge hasil kerjanya. Mungkin itu yang Patrick rasakan ya. Kok kayak nih orang pada musuhin gue gitu ya, pada di dunia kerja gue nggak ada yang suka sama saya, dan saya jadi dijelek-jelekin, dan itu jadi berpengaruh pada kinerja kamu ya. Jadi nggak semangat, nggak happy ke tempat kerja gitu ya, Pat. Mungkin kerja sama teman-teman yang lain, sama kolega yang lain juga jadi susah. Nah, caranya gini, Pat. Saya pernah ngalamin itu. Apalagi saya artis kan, waktu itu saya masuk ke dunia kerja ya kalau nggak dibully ya bohong lah gitu. Jadi caranya tuh adalah gini, kita tetap harus baik dan tetap harus punya prasangka positif terhadap mereka semua, prasangka baik. Walaupun kita udah jelas-jelas dijahatin segala macam, tetap kita punya prasangka baik, kita belaga bego aja, belaga nggak nyadar aja kalau mereka sebenarnya lagi ngebully kita secara informal itu, bahwa kita diomongin di belakang segalanya. Yang pasti yang harus kamu tunjukkan adalah kamu tetap baik, tetap mau menunjukkan semangat kerja sama yang baik,
saya akan tetap mengerjakan kerjaan saya, dan yang kamu tunjukkan adalah kamu tampar itu semua dengan kinerja kamu dan prestasi kamu. Jadi itu semua yang mereka lakukan nggak akan ada artinya kalau ternyata secara performance kamu tetap jauh lebih baik daripada yang mereka bayangkan gitu loh. Misalnya mereka ngomongin kamu bukan pekerja yang baik, ya buktikan mereka salah gitu dengan hasil pekerjaan kamu yang jauh melebihi ekspektasi mereka semua, bahkan ekspektasi kamu sendiri. Biasanya kalau udah kayak gitu, bertahun-tahun kamu tetap aja resilient, tetap aja kamu buktikan terus dengan prestasi kamu, lama-lama mereka mati sendiri itu gosip-gosip itu ataupun politik yang nggak membuat kamu nyaman itu, dan akhirnya mereka akan hormat sendiri sama kinerja kamu gitu. Yang pasti kamu harus bisa memanage perasaan kamu, kan pasti berat ya, pasti sedih, pasti berat lah ya. Manage diri kamu untuk bisa tetap bahagia, tetap happy, walaupun orang tuh jahatin kamu. Satu kuncinya, kebahagiaan kita itu nggak boleh bergantung dengan apakah orang tuh baik sama saya atau enggak. Ibaratnya kamu bisa cuekin mereka semua, nggak ada yang baik sama kamu pun, kamu harus bisa menyayangi diri kamu, namanya self love, dan membuat diri kamu merasa kamu dihargai, setidaknya oleh diri kamu sendiri. Harus bisa membuat diri kamu merasa dihormati, setidaknya oleh diri kamu sendiri. Harus membuat diri kamu merasa nyaman dan kayak diurusin, kayak disayang sama orang tua. Siapa yang jadi orang tuanya? Diri kamu sendiri. Misalnya kamu nggak bisa punya latar belakang keluarga yang bisa memberikan support sistem psikologis yang baik, ya kamu yang menjadi orang tua buat diri kamu sendiri. Kamu manjakan diri kamu urus diri kamu dengan kesehatan yang baik, kamu urus diri kamu dengan makanan yang baik. Kenapa? Karena kamu punya seorang anak, yaitu Patrick kecil yang sudah hidup sama kamu selama kamu hidup ini, dan kamu urusin dia seperti kamu menjadi orang tua buat diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu worth it, karena kamu layak mendapatkan perawatan dan diurus dan perhatian yang paling baik. Oleh siapa? Oleh diri kamu sendiri. Kalau kamu melakukan itu secara nggak sadar, kamu pasti akan jauh lebih happy dan jauh lebih nggak peduli kalau orang mau jahat sama gue juga, ya lo nggak ngurusin gue, lo bukan orang tua gue, saya mengurus diri saya sendiri, dan saya nggak apa-apa kalau misalnya nggak mendapatkan perilaku baik dari dirimu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting gue baik sama diriku sendiri dan gue tahu saya adalah orang yang baik, saya niatnya baik, saya mau kerja, dan kerjaan saya pasti kualitasnya saya bisa pastikan pasti di atas rata-rata atau selalu baik, selalu perfect, A+ ya. Kalau bisa A+, kenapa A-? Jadi kamu gempur itu semua dengan prestasi. Kasihlah 1,5 tahun, diem mereka semua, Pet. Kasih 3,5 tahun. Naik pangkat kamu, Pet. Tapi keteguhan dan mental itu yang harus dirawat. Pertama, kita hanya bisa kuat mental, kita hanya bisa berpikir kreatif kalau kamu dalam keadaan happy. Kemarin aku baru belajar, aku kan baru talk show sama Nadia Hutagalung ya. Terus dia bilang, zaman sekarang ini zaman pandemi kan zaman gonjang-ganjing, tidak ada yang pasti semuanya, kita nggak ada yang tahu ini mau sampai kapan. Semua orang stres, bingung, semua keadaan ekonomi semua kolaps, bingung semuanya. Intinya apa? Ke depan kita, problem dan masalah dan tantangan yang akan kita hadapi akan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Terus kita mesti gimana, Mbak? Aku tanya gitu kan. Dia bilang, berarti kamu harus punya cara pikir kreatif. Kamu harus jauh lebih pintar dan lebih cerdas daripada diri kamu sebelumnya. Karena problem-problem hidup yang selama ini kita alamin, sama problem hidup yang akan kamu alami ke depan, itu akan jauh lebih berat yang di depan. Berarti kamu harus jauh lebih cerdas di depan dong. Kalau selama ini kamu cuma pakai kekuatan, kecerdasan kamu tuh cuma sekian %, mungkin ke depannya kamu harus gimana caranya harus jauh lebih cerdas lagi. Terus gimana caranya, Mbak, untuk bisa lebih cerdas dan lebih kreatif? Aku tanya gitu kan. 1 kuncinya, Dian. Kamu nggak boleh stres. Manusia itu hanya jauh lebih cerdas dan jauh lebih kreatif kalau lagi happy. Kalau lagi konten. Gimana caranya happy dan konten? Padahal hidup tuh keras banget, misalnya gitu ya. Misalnya kayak posisi kamu kemarin gitu, dibully sama satu kantor. Ya 1, self-love. Kalau Mbak Nadia bilangnya smart selfish. Kamu tuh harus bisa secara sadar mengutamakan diri kamu, bukan untuk self-indulgence ya. Bukan untuk nggak peduli sama kebutuhan orang lain, tapi untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kamu. Kamu harus bisa membuat diri kamu dalam kondisi yang selalu merasa terawat. Saya ini happy, saya ini oke, saya terurus, terawat, dan saya siap menghadapi apapun tantangan yang diberikan hidup pada saya. Saya baru sebulan terakhir coba meditasi. Patrick, kamu kalau cerita kayak gitu biasanya kamu tuh salah satu orang yang mungkin banyak beban pikiran ya, dari kerjaan apa dari keluarga, kita nggak tahu, banyak lah.
kita semua pasti punya beban pikiran, walaupun kita nggak cerita ke teman-teman. Teman-teman, aku suggest kita coba yuk satu kebiasaan baru setiap hari ya. Kita meditasi. Meditasi buat apa? Bukan yang terus jadi amitabha, apa terbang-terbang, enggak gitu. Kita memberikan waktu untuk diri kita 5 menit aja, 10 menit aja tiap hari untuk hanya bernafas dan memikirkan apa? Memikirkan nafas kita. Kalau kamu mau, semuanya kan punya akses internet nih ya, semua yang ada di sini. Kamu search di YouTube guided meditation. Guided meditation tuh ada yang buat tidur, ada yang buat kesehatan, terserah pilih aja di mana, banyak banget di YouTube. Cuma tiap hari kalau bisa 1. 10 menit, 15 menit, itu berubah banget kondisi mental kita dan psikologis kita jauh lebih tenang. Kenapa tenang itu penting? Karena kalau tenang, kita jadi jauh lebih kreatif, kita jadi jauh lebih cerdas, kita jadi siap menghadapi apapun problem yang harus kita pecahkan hari itu. Jadi kalaupun harinya kebetulan ada musibah pun, dalam kondisi lebih tenang, kita lebih mampu menghadapi dan menyelesaikan problem dan masalah kita. Kayak gitu. Gimana kira-kira Petik menjawab? Oke. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian, luar biasa Terima kasih Mbak Dian. Saya jadi ikut belajar banyak loh. Oh gitu ya, aduh semua. Syukur Tapi kalau Mbak begitu. Dian, Ya. ada pertanyaan nih, bebas nih. Kenapa sih dulu milih Tarakanita? Saya. Oh, sekolah banyak. Karena saya nggak mau masuk Sanur. Nyesel nggak sih sekolah Tarakanita gitu? Ini saya jujur ya, saya mau cerita sama teman-teman adik-adik ya. Dulu saya daftar SMA tuh cuma daftar 2, Pak. Padahal saya SMP saya daftar 4 loh. Saya daftar Marsud, Vincentius, Sanur, sama saya daftar mana lagi ya? Satu lagi ya. Apa gitu, anjir itu Bang. Oke. SMA saya cuma daftar 2, Pak. Yakin banget saya cuma daftar Sanur, dan Sanur saya udah keterima. Dan saya daftar Tarki. Saya berdoa tiap malam, Pak, gimana caranya saya keterima Tarki, karena saya nggak mau masuk Sanur. Teman-teman yang Tarki pada ketawa-ketawa nih. Nggak, kenapa saya nggak mau masuk Sanur? Sanur adalah sekolah yang bagus. Apa sih ini? Boleh sayang. Sorry. Ini dia cuma ngajak saya ngobrol, kalau saya lagi ngomong bingung nggak sih dia mau cari perhatian. Oke, jadi kenapa saya nggak mau masuk Sanur? Sanur adalah sekolah yang bagus, anak-anaknya juga keren-keren banget. Cuma kenapa saya nggak mau masuk situ? Karena saya pengen tetap berkarir di dunia hiburan. Waktu itu kan saya udah mulai modeling, Pak. Saya udah mulai gadis sampul kan. Saya modeling untuk menambah uang saku saya. Jadi kadang-kadang pulang sekolah saya ada pemotretan di majalah. Nah kalau saya jadi anak Sanur, saya harus kandas itu karir saya. Karena susternya tuh di situ udah jelas-jelas bilang kalau nggak boleh ada yang punya pekerjaan di luar sekolah. Pokoknya harus sekolah doang. Dan kenapa saya tahu itu? Karena mama saya dan tante-tante saya itu 5 orang semua lulusan Sanur. Jadi begitu, Pak. Nyesel nggak sekolah Tarakanita? Enggak, karena saya nggak akan bisa jadi Dian Sastro kalau saya masuk Sanur, Pak. Iya. Tapi buat kalau misalnya tiba-tiba ternyata di sini ada yang dengerin anak Sanur apa saudaranya, Sanur tuh sekolah yang bagus ya, dan anak-anak Sanur tuh juga keren-keren dan pintar-pintar, kreatif. Tapi Tarki juga kreatif, Pak ya. Jadi pasti minimal tercermin dari apa yang sekarang hadir, siapa yang hadir ini gitu. Iya. Ini banyak betul. Yang WA ini, waduh Pak Mayan bagus, cerdas, kreatif, cantik aja. Bu Dewi lanjutkan. Mbak Dian, ini mohon maaf sebelumnya kan timing kita itu hanya 1 jam ya. Nah ini sudah kurang beberapa menit lagi dan masih banyak list pertanyaan. Berkenan nggak kalau ada perpanjangan? Ada yang mau nanya waktu. 1 aja? Boleh. Saya kebetulan masih kosong kok, jadi masih bisa. Nggak apa-apa. 1 penanya boleh, Mbak Dian? Boleh. Oke, kita pilih dari mana Pak Mayan? 1 aja nih, karena waktu kita terbatas. Buat yang lain, jangan khawatir ya, nanti dan kecewa juga, karena memang waktu kita terbatas dan Mbak Dian juga sibuk. Boleh dari Gading Serpong ya? Boleh dong. Anaknya Pak Mayan boleh ya? Dong. Iya, dari Gading Serpong, siapa Pak Mayan? Dari Gading Serpong, ayo yang dari Gading Serpong. Saya Viana Susanto? Ada? Viana? Atau Sherlyn Felicia? Sherlyn Felicita? Ada? Atau mana yang dari Gading Serpong? Halo, Pak. Oh nih. Halo. Yuk. Silakan, Michelle Isnora. Halo Mbak Dian, halo. Halo, apa kabar? Halo Ibu Guru, halo teman-teman semua. Silakan. Baik, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau
Kira-kira kan sebagai public figure tentu tantangannya banyak sekali. Melontarkan stigma terhadap Mbak Dian sendiri atau Kak Dian. Jadi saya mau nanya, apa sih usaha seperti apa yang kakak lakukan dalam mengatasi stigma-stigma buruk terhadap kakak sendiri? Kan setiap orang pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah, kira-kira usaha seperti apa untuk mengatasi stigma-stigma yang buruk? Terima kasih. Oke, ini berarti kamu nanyanya sebagai kita pribadi ya, bukan sebagai profesi pekerja seni, apa gimana? Aku sebenarnya mau nanya secara umum, cuman karena Mbak Dian kebetulan kan public figure dan tentu banyak sekali anak-anak muda yang tertarik di bidang entertainment atau menjadi. Kamu tertarik ke bidang hiburan apa gimana? Aku sangat tertarik. Rencananya kira-kira pengen masuk ke bidang apa? Kalau aku untuk kuliah pengennya ke performing arts dan untuk pekerjaannya inginnya paling kayak jadi aktris atau ya kalau dikasih dan. Oh, bagus banget. Gitu. Aku senang banget deh kalau ngeliat anak-anak yang udah dari awal tuh udah punya impiannya mau apa, saya pengen jadi aktor gitu. Wow, saya seumur kamu aja belum pengen jadi aktor. Jadi kayak gimana ya? Ya, tapi bagus banget kalau kamu udah tahu maunya itu, good. Berarti kamu jalanin aja. Semoga nanti akan kebuka gitu jalannya ya. Jadi pokoknya apapun tantangannya kamu nanti tetap jalanin. Kalau stigma itu kan aku bayangannya kalau misalnya terhadap performer gitu ya. Kayak entertainer tuh punya stigma kesannya tuh kayak kurang positif gitu ya kalau masuk ke dunia hiburan gitu. Ya ampun, aku dulu juga digituin sama eyang aku. Eyang aku kan ini banget punya ini filosofi dia tuh yang kamu jangan masuk ke dunia entertainment. Kesannya kan dulu asosiasinya kan kurang bagus banget. Dia tuh kayak keluarga Jawa yang ini banget gitu loh, yang ketat banget gitu. Jadi aku masuk ke dunia hiburan ini menurut dia bukan sesuatu yang membanggakan. Makanya aku sempat konflik batin di dalam. Dan aku merasa bahwa kesannya untuk bisa membanggakan keluarga atau menemukan meaning, aku harus di dunia yang di belakang meja gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya gini sih, kebenaran itu ada di dalam diri kamu, Cel. Jadi kamu sendiri yang tahu kenapa kamu kepingin kerja sebagai performing artist gitu. Untuk alasan apapun yang masih kamu lagi cari juga, kenapa ya saya pengen banget gitu. Kan itu pada proses juga dong. Saya masih nggak tahu alasannya kenapa, tapi pokoknya saya pengen aja, misalnya kayak gitu. Cuma kan ada proses pencarian alasan dan pencarian kebenaran sebenarnya tentang diri kamu. Oh, dan selama kamu menjalani proses itu, akhirnya kamu jadi tahu bahwa ada kebenaran tentang diri kamu yang kamu juga baru belajar gitu loh. Ternyata saya orangnya, kenapa saya pengen banget, karena saya orangnya begini, dan ini. Dan itu tuh akan proses yang panjang. Yang penting be truthful to yourself gitu loh. Kalau kamu tahu kamu melakukan ini karena ini ngikutin ya itu sense of kebenaran yang ada dalam diri kamu, ngikutin hati nurani kamu. Kamu mungkin belum bisa memformulasikannya secara kata-kata, tapi secara feeling kamu tahu kamu melakukan sesuatu yang jujur gitu ya. Sesuatu yang merupakan your calling dan untuk kebaikan orang banyak, nggak cuma buat kebaikan kamu sendiri. Semua stigma maupun pendapat orang lain tuh jadi nggak penting, Cel. Karena yang penting itu adalah pendapat kamu sendiri. Kalau kamu masih goyang-goyang pendapat kamunya terhadap diri kamu, itu yang jadi problem. Menurut aku, di profesi dan karir apapun kita, ada orang yang suka, ada yang nggak suka gitu. Ada tante ini yang kenapa nggak jadi ini aja gitu. Ada om yang bagus banget tuh jadi ini. Jadi kan selalu kan konflik kan. Itu semua tuh nggak penting karena itu semua masukan dari luar. Yang penting itu apa yang kamu pikir tentang apa yang mau kamu lakukan. Karena kalau kamu udah punya ide yang jelas tentang apa yang mau kamu lakukan dan kenapanya, kalau kamu lebih merasa kamu mengenal diri kamu lebih baik dengan mengambil keputusan itu, you are doing it for all the right reasons gitu loh. Bukan untuk pembuktian keluar, tapi untuk pembuktian ke diri sendiri gitu loh. Pencarian jati diri gitu loh. Jadi stigma atau pendapat negatif orang mau positif mau negatif ya itu efek samping. Yang penting tuh apa yang kamu pikirkan terhadap diri kamu sendiri gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kamu lagi, bagaimana caranya? Ya intinya kamu harus punya pendapat tentang diri kamu sendiri, pengertian terhadap diri kamu sendiri yang jauh lebih kuat dan jauh lebih teguh daripada apa yang kamu dengar di luar. Ya misalnya zaman sekarang kan zaman sosial media banyak dong bully, netizen, apa segala macam. Nggak usah netizen ya teman-teman yang punya teman mungkin posting apa terus ada aja mungkin komentar jelek yang nggak suka, gini-gini. Itu kan semua kan efek samping dari apa yang kamu lakukan. Kamu sendiri yang tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu post itu ada maknanya nggak buat kamu.
ada value-nya nggak buat kamu atau buat orang yang mungkin follower kamu atau teman-teman kamu. Kamu sendiri yang tahu itu self-indulgence atau emang something meaningful gitu loh. Selama kamu tahu kamu lakukannya itu kenapa, itu semua opini nggak penting. Orang tuh bakal ada aja yang tetap nyinyir, ada yang apa, segala macam. Ya itu mereka bebas loh punya pendapat nggak suka tuh boleh. Yang penting gini, orang boleh nggak suka sama kamu, tapi kamunya jangan sampai nggak suka sama diri kamu sendiri, karena itu bahaya banget. Kamu harus pertama-tama harus suka sama diri kamu, bahkan kalau bisa sayang sama diri kamu. Tahu betul saya ini orang baik, tahu betul saya orang baik. Jadi harus punya prasangka positif, prasangka baik terhadap diri kamu. Gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Mbak Dian, satu lagi permintaan boleh tidak? Ada satu lagi penanya dan dari sekolah yang di sana temannya Mbak Dian, Mbak Dita Karang. Setelah Duce. Iya. Ya gitu Stella ya. Duce. Oh, iya. Kita ya. Stella Duce ya. Boleh ya? Dari Stella Duce 1? Oh, boleh silakan. Jogja ya? Jogja. Ya, silakan. Amanda? Sudah di C1? Boleh. Halo Amanda, halo. Halo Kak. Sabar. Silakan Amanda. Silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Kak Dian dan teman-teman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara untuk menjaga konsistensi dengan apa yang kita lakukan? Karena anak sekarang kan tadi sudah dikatakan cepat bosan, cepat menyerah. Apalagi kalau udah ada tantangan yang cukup sulit dilakukan, itu sudah cepat nyerah gitu. Oke. Aku mau jawab ya, Pak. Izin ya, Pak ya. Ya. Kalau aku ngerasa bosan tuh udah pasti kita semua ngerasain kok. Nggak mungkin nggak bosan. Jadi gini, nggak mungkin kita tidak pernah merasa bosan dalam melakukan apa yang kita lakukan. Bosan itu pasti, inevitable. Cuma tinggal pertanyaannya adalah kalau bosan, apa ya terus nyerah dan stop gitu. Jadi kalau aku pernah cerita, kalau kita mau berangkat dari rumah, mau berangkat ke sekolah, itu kan banyak tantangannya. Ada macet, ada mungkin orang minta-minta di jalan, ada lampu merah, macam. Cuma apa terus habis itu kita berhenti terus putar balik nggak jadi ke sekolah? Kan enggak. Kan tetap nyampe ke sekolah, mau nyampenya telat, mau nyampe tapi capek, apa nyampe tapi terus kesel, sangat sungut, segala macam. Tapi tetap nyampe kan ke sekolah. Begitu juga dalam hidup. Kalau misalnya kamu lagi ngejalanin sesuatu, itu tujuannya. Terus nanti ada tantangan, ada bosen, ada capek, ada mungkin nilainya jelek, segala macam. Tapi apa terus habis itu nyerah, terus berhenti? Kan enggak. Jadi bosen tuh nggak apa-apa, boleh kok, boleh. Agak sedikit males banget, nggak apa-apa, boleh. Satu kuncinya, jangan stop. Kan kadang-kadang dalam menjalani, misalnya kamu lagi pada bikin karya tulis gitu ya. Karya tulis tuh kan sesuatu yang kayaknya besar banget, pusing banget, dan wah gitu, dan tujuannya itu belum tercapai. Cuma tiap hari kita mengerjakan karya tulis itu. Nah, hari-hari tuh ada yang bagus banget, kita semangat banget, bagus, semangat lagi, bagus. Besoknya agak males, ya udah, tapi tetap ngerjain gitu loh. Besoknya males sekali, gitu, bosen banget, nggak apa-apa, tapi tetap ngerjain. Besokannya oke, sedikit nggak terlalu males, lebih enak lagi, lebih rajin, nggak apa-apa, ngerjain lagi, tiba-tiba rajin lagi, nggak apa. Jadi intinya gini, naik turun tuh nggak apa-apa. Bosen, males, satu kunci, jangan stop. Jadi bosen tuh pasti kok, males tuh pasti kok, itu normal. Tinggal kita jangan sampai berhenti. Itu sih. Selama kamu nggak berhenti, yang penting kamu nggak diem gitu loh. Jadi nggak tetap berjalan menuju tujuan kamu. Walaupun mungkin ada kayak kebirit-birit di ujung karena kebanyakan malesnya atau kebanyakan menundanya, akhirnya sistem kebut semalam. Ya terserah kamu. Yang penting tetap kelar gitu. Nggak ada yang perfect dalam dunia ini. Kalau memang di sini banyak mengulur waktu, ya berarti di sini harus ngejar, begadang berapa hari gitu loh. Kalau misalnya enak bisa tetap konsisten tiap hari 3 jam kerjain atau tiap hari 5 jam kerjain, mungkin kamu bisa lebih cepat kelarnya, mungkin kamu agak belakangan dari teman kamu. Terserah, pakai ukuran kamu sendiri, pakai pace kamu sendiri, yang penting tetap kelarin. Makasih Kak. Ya. Baik, terima kasih. Mbak Dian luar biasa. Banyak ini ya Bu Dewi yang masih mau nanya ini sebetulnya. Banyak banget Pak. Makin menarik saya kok juga. Ya, silakan loh, silakan nggak apa-apa Pak. Nanya banyak gitu. Beneran nih masih mau nih Mbak Dian. Iya nggak apa-apa.
Nggak apa-apa, selama masih ada waktunya, boleh. Oke, Bagaimana Bu Dewi? Ini kan kita dari 12 sekolah nih yang baru tanya itu baru 5-6. Kita masih ada dari SMA Citra Raya, SMA Tarakanita 2 dan Lahat. Kita dari Lahat aja kali ya Pak, yang paling jauh nih. Boleh. Lahat. Ya, dari Lahat di Sumatera sana kita Oh, ada. Sumatera. Halo, Iya, Sumatera. Halo, SMA Lahat. Santo Yosef Lahat. Iya. Ada Dwi Lisa Ananda. Iya, Bu. Nah, sudah tersambung. Dari Lahat silahkan bertanya kepada Mbak Dian. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya dan Bapak. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Saya Dwi Lisa Ananda, saya berasal dari sekolah SMA Santo Yosef Lahat. Saya ingin bertanya kepada Kakak, bagaimana Kakak menemukan passion menjadi seorang aktris dan apakah Kakak pernah merasa diragukan oleh orang-orang terdekat Kakak dengan passion yang Kakak pilih? Terima kasih. Terima kasih, aku jawab ya. Passion jadi aktor tuh sebenarnya saya nggak passion, atau saya passionnya jadi sutradara sebenarnya. Saya pengennya jadi sutradara, tapi nggak ada yang mau nerima asisten sutradara, anak magang sutradara. Waktu itu saya Bintang Jatuh tuh dulu saya pengennya jadi sutradara, saya izin sama Pak Mayang. Tapi akhirnya saya mengambil pekerjaan jadi aktor dengan bayangan, mungkin kalau jadi aktor saya bisa punya kesempatan untuk belajar menjadi sutradara suatu hari nanti gitu loh. Karena saya jadi bisa ngeliat proses buat film segala macam. Jadi sebenarnya passion-nya waktu itu awal-awal jadi aktor saya nggak passionate karena saya cuma mikir ya udahlah buat nambah-nambahin uang, saya dapat kerjanya jadi aktor bukan jadi sutradara. Ya udahlah gitu sambil nyelam minum air. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama saya. Makanya sekarang saat saya jadi produser, saya jadi jauh lebih passionate daripada zamannya saya hanya jadi aktor karena pas jadi produser ini saya ngerasa saya punya peranan lebih besar dalam membuat filmnya. Kalau jadi aktor kan kita jadi ibaratnya jadi kayak modelnya gitu loh, jadi talentnya yang di depan kamera, suruh baca skrip, suruh hafalin, suruh acting, suruh nangis, suruh marah, suruh sedih, suruh lucu, suruh nggak lucu, apalah segala macam. Nah kalau jadi produser saya yang bikin ceritanya, bayang nggak? Jadi saya bahkan nyari uang untuk bisa bayar aktornya. Jadi sesuatu yang lebih menurut saya pengetahuan secara formil saya jadi lebih kepake. Kalau aktor tuh bukannya itu pekerjaan jelek ya. Aktor juga pekerjaan yang sangat susah dan perlu komitmen tinggi. Cuma memang jauh lebih banyak di rasa, lebih di artnya gitu. Sementara saya ngerasa kayaknya kemampuan saya bukan cuma art doang deh gitu kayak gitu. Jadi sebenarnya nemuin passion jadi aktor mungkin baru sekarang lebih passionate jadi aktor, jadi pembuat film ya. Kalau dulu awal-awal saya jadi aktor saya nggak passionate, saya merasa saya jadi nggak terlalu bersyukur gitu loh bahwa saya punya kesempatan berkarir jadi aktor sekian tahun tuh saya jadi kayak saya nggak happy gitu kayak gitu. Nah aku ngerinya kalau teman-teman nanti berkarir di sesuatu yang tidak sesuai passion akan jadi seperti itu, ada kayak nggak bersyukur gitu loh. Padahal zaman sekarang aja dapat kerjaan aja kan mestinya kita harus bersyukur banget gitu. Ini zaman orang banyak kehilangan pekerjaannya, justru kita harus mensyukuri apapun yang kita punya, bla bla bla. Tapi terus kamu tadi pertanyaannya adalah bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang nggak suka gitu ya di keluarga gitu ya. Banyak banget eyang saya aja bilang saya pernah hampir mau diusir dari rumah kok gitu loh, maksud aku karena di keluarga tuh yang tiba-tiba bekerja jadi performer gitu ya, bekerja di dunia hiburan jadi aktor itu baru saya. Satu keluarga saya tuh kalau nggak dosen, guru, kantoran, nggak ada tuh satu keluarga yang ada masuk dunia hiburan. Jadi dunia hiburan kayak musik itu hobi boleh gitu loh, les musik, ngeband apa boleh, tapi kerjaan utamanya tuh harus kantoran gitu loh. Gitu. Jadi kalau nggak di dunia pendidikan jadi pengajar ya kantoran gitu. Jadi itu udah harga mati keluarga saya. Jadi saya SMP, SMA mulai modeling tuh gonjang-ganjing. Setiap kali rapat keluarga tuh disindir-sindir eyang gitu loh. Yang nyindir tuh bukan ibu bapak, tapi eyang dan tante-tante keluarga besar. Jadi itu buat aku usia muda terus terang berat karena sering nangis, apa kayak ngerasa dimusuhin satu keluarga. Pokoknya ngeyel, bangkang gitu-gitu loh. Jadi banyak lah dianggap durhaka apa segala macam. Cuma saya mau buktikan akhirnya dengan prestasi saya dan saya akhirnya senang banget saat akhirnya keluarga besar bisa melihat bahwa prestasi saya di dunia hiburan itu bukan hanya untuk nyari duit dan nyari popularitas, tapi justru saya bisa menggunakan popularitas untuk hal-hal yang jauh lebih baik. Saya bisa bikin yayasan, bisa bikin beasiswa karena keuntungan yang saya dapat dari menjadi aktor itu tadi gitu loh. Jadi saya bisa membuktikan bahwa
kalau saya ngejalaninnya dengan niat yang baik, sebenarnya saya juga bisa punya impact sosial yang nggak cuma self-indulgence gitu. Mereka tuh punya konotasi kesannya kalau kamu jadi aktor atau masuk dunia hiburan, kamu cuma mau nyari popularitas aja yang intinya kamu narsis aja gitu loh. Padahal kan sebenarnya maknanya bisa jauh lebih dalam kalau punya impact sosial. Jadi bisa bikin yayasan Dian, bisa bikin beasiswa itu, bisa bikin film-film yang menggugah pemikiran orang. Jadi bisa lebih dalam gitu. Selama kita bisa membuktikannya dengan prestasi yang lebih berbobot itu tadi gitu. Kalau saya nggak bikin film serius, kalau saya nggak bikin yayasan, kalau saya nggak bikin beasiswa, mungkin saya juga jatuhnya berkarir di dunia hiburan cuma biar apa? Biar terkenal aja. Jadi nggak ada respect gitu loh. Saya juga nggak bisa respect sama diri saya kalau kayak gitu. Tapi karena saya menemukan makna, saya jadi bisa berdiri tegak dan lebih dignified. Saya percaya diri dan saya tahu saya punya martabat yang baik karena saya ngejalanin karir saya itu bukan untuk ngejar popularitas atau pengen terkenal aja, tapi karena saya pengen bisa melakukan ini gitu. Gitu. Makasih Kak. Terima kasih banyak Mbak Dian. Pak Mayan, bagaimana ini? Ini Bumi Rafflesia boleh nggak? Satu terakhir ya. Boleh Pak. Kita nawar dari Bumi Rafflesia ya. Oh iya. Bengkulu ya. Dari Bengkulu. Oh Bengkulu, halo Bengkulu. Dari kita dari Carolus SMA Bengkulu, ya. Carolus Bengkulu. SMA Sin Carolus Bengkulu. Ada Jessica Natania. Apakah sudah tersambung Jessica? Sudah Bu. Halo Jessica. Ya, selamat siang untuk Kak Dian, juga Kak Mayan, Bu Dewi. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Saya mau tanya, kebetulan saya kan menyadari passion saya sebenarnya, cuman saya kurang percaya diri kalau passion saya itu bisa menghidupi saya nanti gitu. Jadi yang mau saya tanyakan tuh gimana cara kita bisa meyakinkan diri bahwa passion yang kita punya itu bisa menghidupi kita nanti. Kalau boleh tahu kamu passionnya apa ya? Kalau boleh tahu. Kebetulan aku suka nulis gitu, suka dunia sastra gitu. Oh, dunia sastra. Anaknya Pak Maya nih berarti. Oke. Saya pikir apa kuliner gitu. Zaman sekarang kan banyak Pak milenial. Passion, saya mau ngikutin passion kamu apa? Liburan. Terus jadi gimana? Nah itu bingung tuh menghidupnya. Ya kan zaman sekarang ada travel blogger ya. Iya, kalau misalnya sukses baru bisa menghidupi. Jadi gini teman-teman, kalau kamu passionnya itu sesuatu yang bisa menghidupi, ibaratnya ada nyala api yang ada dalam diri kamu tuh jadi bisa hidup gitu. Kalau kamu menjalankan pekerjaan menulis itu, ya itu. Tapi apa sih, kita perlu memikirkan kembali, apa sih definisi hidup atau menghidupi itu apa gitu loh. Sebenarnya untuk hidup tuh kamu perlu uang berapa gitu loh. Mungkin harus kamu hitung gitu loh. Saya perlu gaya hidup gaya hidup yang saya mau atau yang saya punya sekarang. Itu saya perlu survive dengan uang berapa tiap bulannya. Kalau memang begitu, kamu terus bikin research. Kalau saya menjadi seorang penulis yang paling baik sekalipun di Indonesia ini, penghasilannya kira-kira berapa? Kamu harus riset. Misalnya siapa yang terkenal sekarang? Terelie gitu loh, Ika Natasha, apa siapapun lah gitu yang box office. Atau misalnya yang ya itu kan yang mainstream banget. Kalau aku lebih idealis misalnya gitu, oke lah Eka Kurniawan misalnya gitu loh, kira-kira dia jualan buku dapatnya penghasilan berapa sih? Kamu harus riset. Pas udah tahu kira-kira kalau aku sekali ngeluarin buku misalnya kurang lebih, aku secara pengamatan aku kayaknya taste-nya lebih ke arah si ini gitu, dan memang mungkin pembaca Indonesia apresiasinya terhadap si taste yang ini mungkin ya kurang lebih segini eksemplar lah gitu ya. Oke, kalau gitu setiap kali jualan buku segini eksemplar, kira-kira kamu dapat penghasilan berapa? Kamu cari itu angka. Berarti dengan satu jualan buku, rilis buku itu, kalau saya beruntung, kalau saya segitu bagusnya, dan kalau saya bisa laku, itu kira-kira penjualan segitu bisa menghidupi saya berapa tahun. Itu kamu lihat, itu berarti adalah lifespan kamu sebagai penulis. Kalau kamu mau hidup dengan cara hidup seperti itu, berarti harus berapa buku yang harus kamu rilis dalam setahun, atau dalam tiap berapa tahun. Itu kamu hitung. Bisa nggak kamu memaintain produktivitas, kreativitas kamu untuk bisa selalu mengeluarkan buku setiap sekian tahun, tergantung kedisiplinan kamu. Orang banyak mikir bahwa kalau kamu kerja kreatif penulis buku, kamu tuh kayak dapat wahyu, dapat wangsit, baru bisa kamu keluar inspirasi dan jadilah sebuah buku. Salah. Aku baru baca buku kemarin namanya The Artist Way, ini ada di sini, nanti aku tunjukin kamu. Jadi justru katanya kamu mau kreatif itu tuh seperti kamu jadi atlet. Kamu tahu atlet nggak? Atlet itu kan untuk bisa tampil di Asian Games gitu ya, atau di PON, itu dia latihannya tiap hari
hari aja misalnya dia atlet renang ya, itu tuh tiap hari aja dia renangnya pagi, subuh, sama sore pulang sekolah. Itu terus 360 hari berapa setahun. Segitu terlatihnya otot dia, sehingga pada saat dia lomba, jeder gitu, dia pon, itu si tembak dibunyikan, dia langsung udah kayak, udah luar kepala dia menggerakkan semua otot yang ada di badannya untuk berenang gitu ya. Kamu bayangin nggak, kalau kamu jadi penulis, kamu harus melatih kreativitas dan otak kamu itu seperti atlet. Pada saat kamu bikin buku, itu adalah lomba kamu, PON dan ASEAN. Berarti apa yang harus kamu latih setiap harinya? Menulis. Dan menulis itu nggak boleh nunggu kamu nanti sakit hati sama orang yang kamu taksir dulu, atau tunggu patah hati dulu. Enggak. Ada inspirasi, nggak ada inspirasi, tulislah itu setiap hari. Misalnya minimal 3 halaman. Bangun tidur sama pulang sekolah, saya harus 3 halaman. Nulis, ada inspirasi, nggak ada inspirasi, nulis aja ngecap. Aduh, nih aku nggak ada inspirasi nih, terus aku mau nulis apa dong? Ya udah, yang penting nulis aja, blablabla, ngecap. Setiap hari kamu latih otot menulis kamu, akhirnya terlatihlah otot itu sampai akhirnya kamu jadi selalu punya keluar kreativitas baru. Itu yang harus kamu lakukan. Jadi pertanyaannya lagi tadi, apakah itu bisa menghidupi saya? Ya tergantung hitung-hitungan kamu. Kira-kira masuk nggak di hitungan? Kalau kamu udah tahu gaya hidupnya segini, berarti kalau saya mau keluarin buku, kalau kesuksesan si ini, berarti ini. Terus pertanyaannya kan, apa bisa saya sesukses si penulis idola saya itu? Misalnya gitu kan. Apa bisa saya selaku itu? Ya kamu harus mengembangkan diri sampai sejago si penulis kamu itu gitu loh. Sisanya setelah kamu udah usaha, ya berdoa. Karena kan sejago apapun kamu, misalnya kamu lebih jago daripada penulis idola kamu pun, keberuntungan kan belum tentu ada di pihak kamu. Itu benar-benar tinggal kamu berdoa aja dan positive thinking. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa bahagia dengan menjalani passion kamu sebagai karir, menurut aku itu kebahagiaannya nggak bisa dibayar pakai duit sih. Ibaratnya ya, kamu hidup miskin pun tapi kamu bahagia di hati, itu kamu kayaknya itu yang nggak bisa dibeli sama orang-orang kantoran yang ngerasa jadi robot sekarang gitu loh. Itu yang namanya benar-benar hidup. Baik. Terima kasih Kak Dian. Terima kasih Mbak Dian penjelasannya ya. Oke, luar biasa ya Pak Mayan ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini pembelajaran loh ini. Lesson for life ini namanya. Ya, gurunya spesial. Ya. Lalu kita dengarkan apa yang disampaikan Pak Eto selaku Kepala Divisi Pendidikan Yayasan Tarakanita. Anak-anak tenang sebentar ya, kita mendengarkan Pak Eto. Mbak Dian, ini Pak Yusef Todaro atau Pak Eto. Silakan Pak Eto. Terima kasih Pak Mayan. Selamat siang Mbak Dian. Siang. Sungguh luar biasa ya siang hari ini. Tidak hanya anak-anak yang mungkin tertegun ya melihat Mbak Dian, tetapi saya juga gitu ya. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita patut bersyukur ya mendapatkan seorang narasumber yang menurut saya luar biasa. Ini komplit nih menurut saya ya. Jadi ada keberimbangan antara rasa dan nalar yang kemudian berproses dalam suatu kehidupan, perjalanan yang cukup panjang, kemudian itu berbuah dan terus berbuah. Ini wow menurut saya hari ini ya. Dan saya berharap Anda semua yang menyaksikan ini, tidak hanya Tarakanita, tetapi juga audiens partisipan dari mana saja, tentu akan terinspirasi dengan kehadiran tokoh yang wow pagi ini ya. Nah, mewakili Yayasan Tarakanita yang mengelola 58 sekolah Mbak Dian, di mana ada 12 SMA, SMK yang pada kesempatan ini hadir menyaksikan secara langsung, dan tentu saja juga dari jenjang yang lain, saat ini mereka menyaksikan dari channel YouTube internal Tarakanita, juga Hidup TV. Saya sudah melihat banyak sekali viewernya ya pagi ini. Dan tentu saja ini adalah berkat bagi kita semua. Kalau mendengarkan apa yang disampaikan Mbak Dian tadi, ada beberapa kata kunci ya. Kata bermakna itu sering muncul saya dengar ya. Bermakna ya. Meaningful in life itu sering muncul. Jadi ini penting sekali. Memang mungkin itu kata yang mudah diucapkan, tetapi
itu tadi ya, harus ada kesatuan antara rasa, nalar, dan kehendak berbuat. Kemudian dirasa kembali begitu ya, proses yang harus kita hidupi. Juga bagi adik-adik SMA ini menurut saya Mbak Dian sebagai seorang yang memberikan inspirasi soal membangun mimpi. Ya, di awal-awal pembicaraan dari paparan Mbak Dian tadi, bagaimana kita harus membangun mimpi dalam kehidupan. Membangun mimpi itu juga dengan passion. Ya, dihubungkan lagi dengan apa yang disebut sebagai makna itu ya, passion dan makna ini harus selalu harus seperti mata uang ya, koin mata uang begitu ya, harus sejalan terus-menerus. Tidak ada kegagalan yang beneran ya. Kalau kata Mbak Dian itu tidak ada kegagalan beneran. Tinggal pilihan kita untuk menemukan semangat baru untuk membuktikan keberhasilan. Ketika di bawah kita memiliki momen untuk berhasil, momen untuk belajar. Jadilah versi terbaik dari diri kamu. Dian Sastrowardoyo. Sekali lagi, atas nama Yayasan Tarakanita dan teman-teman dari Tarakanita Crisis Center, bekerja sama dengan SMA Tarakanita 1, kami mengucapkan banyak terima kasih, profisiat, dan semoga kita semua sukses sebagaimana Mbak Dian telah merasakan kesuksesannya sendiri. Amin. Amin untuk kita semua. Selamat pagi. Oh ya, maaf, saya melanjutkan sedikit informasi. Untuk PJJ selanjutnya besok masih ada persembahan dari Tarakanita Crisis Center, yaitu PJJ online dengan Olga Lydia. Dan yang kedua, di jenjang SMP ada PJJ online dari peserta, ini dari siswa Tarakanita yang mendapatkan beasiswa sekolah di Himeji, Jepang ya. Jadi mereka akan berbagi dengan rekan-rekan SMP-nya di Indonesia ya, di Tarakanita. Akan disiarkan langsung juga oleh channel Humas Tarakanita Surabaya dan juga Hidup TV. Demikian Pak Mayan dan Bu Dewi, saya kembalikan. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Eto. Terima kasih Pak Eto. Dan sebelum kita tutup, sekali lagi Mbak Dian, terima kasih kehadirannya dan sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Di lain kesempatan boleh nggak mohon kalau sudah COVID itu berlalu gitu ya, untuk Mbak Dian hadir tidak hanya di SMA 1. Boleh dong. Juga hadir di SMA setelah DC, pas Oh boleh dong, kalau buat Tarki mau saya. Orang saya udah ngajar di SMA lain, malah yang bukan Tarki, malah aku belum sama Tarki malah. Oh gitu ya. Ya. Dan Boleh tadi loh. putrinya boleh loh, nanti segera didapatkan. Gitu. Wah ini mah bandel ini Pak, ini. Ya bandel kan jadi, seperti mamanya dulu kan juga. Baik, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga kepada teman-teman SMA dan SMK Indonesia yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru juga bergabung dan partisipan yang lain bergabung. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Bu Dewi, monggo. Oke, sebelum saya tutup doa Pak Mayan, ini kan tadi kita sudah berproses panjang ya. Sebenarnya teman-teman nanti bisa menemukan banyak pembelajaran juga lewat Instagramnya Mbak Dian. Coba tolong di follow juga boleh ya Mbak Dian ya. Oh ya, karena silakan. terus terang saya juga banyak menemukan pembelajaran juga di situ. Oh gitu. Begitu. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semuanya Mbak Dian Dan juga. ini Bu Dewi, kita belum mohon maaf, barangkali ada ucapan kalimat yang kurang berkenan baik kepada anak-anak, teman-teman Bapak Ibu guru, dan terutama kepada Mbak Dian jika ada ucapan-ucapan. Ya sama-sama, saya juga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, nggak dimaksud yang pasti. Sebelum saya pamit, aku boleh nggak ya mau dengerin suaranya adik-adik semua, boleh nggak di-unmute semuanya? Saya pengen denger halo semuanya gitu, saya pengen. Soalnya dari tadi belum ada halo-halo. Halo. Oh Mbak Dian. Mbak Dian. Halo semuanya, senang banget loh aku bisa ketemu kalian semua walaupun digital. Juga. Oke deh, mestinya dari awal begini dulu ya Pak ya, tadi halo-halo ice breaking, lupa aku.
Kakak ada 325. Nanti pas Mbak Dian hadir langsung di sekolah ya. Iya, boleh Pak. Boleh Pak. Monggo Bu Dewi. Loh, kita tutup. 24 semuanya. Mari Oh ya, Pak, aku boleh nitip satu nggak pesan buat adik-adik satu aja. Juga boleh Mbak Dian. Aku ada baru mulai ini YouTube channel. Mungkin adik-adik boleh nggak follow? Aku baru bikin YouTube channel namanya Dian Dan. Itu isinya talk show dengan narasumber-narasumber yang aku kagumi. Terakhir tuh ada talk show bersama Dita Karang yang lulusan Stella Dus juga. Terus habis itu ada talk show sama Nadia Tagalung. Dan berikutnya akan ada talk show sama Mbak Najwa Shihab. Jadi mohon di-follow ya teman-teman ya. Minta tolong diulang Mbak Dian coba. Minta tolong di-follow. Aku baru bikin YouTube channel. Followernya masih dikit karena baru mulai. Nama YouTube channelnya adalah Dian Dan. Jadi minta tolong dicari di YouTube masing-masing dan di-follow. Isinya adalah talk show. Jadi akan ada banyak talk show di kemudian hari. Dan kemarin udah ada 2 talk show. Oke, terima kasih banyak. Anak Tarkis siap follow ya. Oke. Silahkan di-unmute lagi semuanya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Kita siap-siap untuk berdoa ya. Akan saya pimpin secara Katolik ya. Mohon maaf Mbak Dian. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran hari ini yang boleh kami terima bersama teman-teman kami, siswi-siswa SMA, SMK Tarakanita dari 7 wilayah di Indonesia. Hari ini kami menerima sharing yang luar biasa dari kakak kami, Mbak Dian. Semoga apa yang sudah kami dengarkan hari ini tidak hanya mengendap, tetapi juga bisa berguna untuk kehidupan kami di masa depan kami. Kami berdoa untuk narasumber kami, berilah kesehatan dan juga semoga talentanya selalu menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya ya Tuhan, kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Selamat siang. Selamat siang, pamit. Terima kasih Kak Dian Sastro. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dian. Terima semuanya. Terima kasih Kak Dian. Terima kasih. Terima kasih. Kak Dian. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. 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 Terima kasih Kak.